Bab 2946 Monyet Hitam. Sebelum bocah bermata tiga itu bangun, Luo Zeng diam-diam meninggalkan beberapa buah gelap. Dia tidak menyangka bocah bermata tiga itu akan mengambil inisiatif untuk memberikan ini pada dirinya sendiri. "Kamu tidak takut kami melarikan diri?" kata Luo Zeng. Siapa yang tahu bahwa anak laki-laki trinokular telah mengungkapkan senyum, tetapi senyumnya masih sangat dingin. "Jika kamu ingin melarikan diri, kamu sudah melarikan diri. Saya pikir Anda benar. Sumber daya dalam domain gelap juga sangat menarik bagi Anda. Kita bisa bekerja sama." "Bekerja sama seperti teman?" Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Bocah trinokular itu hanya mengejutkan Luo Zeng dan berjalan menuju rumah kayu di bawah. "Kali ini saya terluka, dan kristal asli yang saya ambil hilang. Hanya rumah kayu di bawah yang memiliki cadangan. Bagaimanapun, membuat lilin adalah hal yang paling penting." Ketika bocah bermata tiga itu meletakkan kristal di atas rumah kayu itu, dia berbalik dan menatap Luo Zeng dan Feng Ge. "Kamu bilang kamu ingin mendapatkan token di sisi lain." Luo Zeng dan Feng Ge saling memandang. Domain gelap ini menunjukkan lebih banyak hal daripada yang mereka pikirkan. Jika Anda mendapatkan token dari sisi lain dari domain gelap, Anda tentu tidak dapat memintanya. Bahkan lagu Phoenix yang terkenal menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar. Token Feng Ge sendiri, The Stone King, juga sangat berharga. Raja Bukit Batu bahkan memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Dia bisa mengubahnya menjadi domain gelap. Dia bersedia. "Jika mungkin untuk mendapatkan token seperti itu, tentu saja saya senang," jawab Luo Zeng. "Energi domain gelap saling eksklusif dengan Anda, dan hal yang sama berlaku untuk sisi lain Bang. Anda mungkin tidak dapat mengintegrasikannya," kata bocah bermata tiga itu. Luo Zeng menyentuh kepalanya dan dia mengabaikan ini. Selama 10 hari, dia terus-menerus mengamati penolakan ini. Sisi lain dari domain gelap, makhluk di luar domain gelap seharusnya tidak dapat menyatu. Bocah trinokular memperhatikan ekspresi Luo Zeng dan segera berkata, "Sangat sulit bagi Anda untuk mengintegrasikan sisi lain dari domain gelap, tetapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Apakah kamu punya cara?" Mata Luo Zeng berbinar. "Ada caranya, tapi belum. Kalau waktunya tepat, aku bisa membantumu," kata bocah bermata tiga itu. Luo Zeng agak tidak jelas dan bertanya, "Kapan waktunya?" "Ketika kamu menyelesaikan lilinnya," bocah bermata tiga itu menunjukkan senyum yang agak kaku, dan telapak tangannya ditepuk dengan lembut di bahu Luo Zeng. Dia hanya menepuk lembut, Luo Zeng merasa tulang belikatnya patah, dan kekuatan bocah bermata tiga itu terlihat. Setelah bocah bermata tiga dan ular sanca raksasa memasuki kegelapan, Feng Ge berkata, "Kali ini dia tidak meninggalkan peringatan, sepertinya aku benar-benar tidak takut kita melarikan diri. Buah gelap ini lebih nyaman daripada lilin. Dia akan meninggalkan buah-buahan ini untukku. Artinya sudah sangat jelas. Ayo bebas, Luo Zeng Dao. Itu, ayo kembali." Feng Ge meminta saran dari Luo Zeng. Luo Zeng melemparkan kristal itu kembali ke dalam kuali, tetapi tersenyum pada Feng Ge, bekerja keras. Feng Ge tidak banyak bicara, dan mulai berkonsentrasi untuk melelehkan kristal yang terbakar itu. Sebelumnya, dia takut terjebak di sini seumur hidup. Dia tidak pernah ingin kembali ke Istana Taiji. Sekarang dia tiba-tiba menemukan dirinya bisa pergi sesuka hati, tetapi dia enggan untuk menyingkir. Luo Zeng menelan buah gelap dan berjalan menuju kegelapan. Sebelumnya Luo Zeng memiliki sedikit eksperimen, kali ini dia tidak memiliki banyak ketegangan, selangkah demi selangkah ke dalam kegelapan. Domain gelap tidak memberi Luo Zeng terlalu banyak penindasan. Setelah menelan buah gelap, energi yang tersebar di domain gelap tidak mengecualikan Luo Zeng. Dunia gelap asli juga memiliki sedikit warna di mata Luo Zeng. Jalan berkelok-kelok yang membentang ke rumah kayu itu merupakan lereng bukit. Sisi lereng bukit adalah tebing. Tebing ini tidak dikenal sebagai geometris seperti itu. Piton raksasa harus berjalan di bawah tebing setiap kali datang. Luo Zeng mengikuti bagian depan lereng bukit dan berjalan sebentar. Jalan di depan benar-benar di luar bayangan, dan semak belukar menghalangi jalan. Lokasi asli rumah kayu itu posisinya terisolir. Bocah bermata tiga memilih tempat ini, dan itu juga harus dipertimbangkan untuk keamanan, gumam Luo Zeng. Dia pertama kali menjelajahi domain gelap, dan dia tidak berniat untuk masuk jauh ke dalamnya. Terlebih lagi, Feng Ge masih berpura-pura membuat cairan lilin. Tapi tepat setelah Luo Zeng baru saja berbalik, tiba-tiba ada teriakan dari jauh. Fluktuasi suara di domain gelap juga merupakan jenis energi, jadi tidak peduli apakah Luo Zeng atau orang lain tidak dapat menangkap suara ini, Luo Zeng sekarang terintegrasi ke dalam domain gelap, dan wajar untuk mendengar dengan jelas. Tatapan Luo Zeng sedikit kental, dan dia melihat bahwa dalam kegelapan tidak jauh, lebih dari selusin monyet terus berfluktuasi dan melompat langsung ke arahnya. "Ketika saya pertama kali keluar,
saya menemukan benda ini, dan alis Luo Zeng juga berkerut. Tanpa ragu, Luo Zeng berbalik dan terbang di atas lereng bukit. Raksasa merah tidak berani masuk ke ruang lingkup rumah kayu, orang-orang ini seharusnya tidak berani. Hei! Monyet manusia telah aktif dalam generasi ini untuk waktu yang lama dan jelas lebih akrab dengan medan daripada Luo Zeng. Mereka terus-menerus memantul, berguling, dan dengan cepat mendekati jarak Luo Zeng dalam postur yang sangat fleksibel. Mencicit. Salah satu monyet berteriak dan melompat ke atas kepala Luo Zeng, dan ekor dengan duri diikat ke Luo Zeng. Namun, Luo Zeng bukanlah jiwa dari jiwa. Di hadapan raksasa merah, dia mungkin tidak bisa bersaing, tetapi kekuatan monyet-monyet ini tidak kuat. Sosok Luo Zeng sedikit terpana, tangannya seperti kilat, dan ekor monyet yang disalahkan disekrup ke tangannya. Di bawah bantingan, monyet ini menyalahkan hanya teriakan, seluruh kepala monyet telah memukul monster monyet lain. Ledakan. Dua monyet menabrak pasukan, dan lebih banyak orang menyalahkannya. Luo Zeng sekali lagi mendaki lereng, tetapi setiap kali monyet-monyet di dekatnya, dia menyelinap tangan, beberapa berteriak pada monyet lain, dan beberapa langsung dilemparkan ke gunung tidak jauh. Setelah waktu yang singkat, Luo Zeng telah berdiri di atas bukit. Dia hanya belasan kaki dari rumah kayu, dan dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri ke rumah kayu. Hei! Jumlah kera yang berkumpul di bawah lereng bukit semakin bertambah, dan jumlahnya ratusan, tetapi tidak ada artinya memanjat lereng bukit. Mereka bahkan duduk berjajar dan terlihat seperti sedang merayakan sesuatu. Titik. Luo Zeng terkena rasa ingin tahu dan pergi di lereng bukit untuk sementara waktu. Dari hutan di kejauhan, ada goyangan yang bergoyang, dan sebuah jalan terbuka di tengah hutan. Salah satu monyet, hanya monyet tinggi, memanjat keluar. Bahkan dalam kegelapan, dapat dibedakan bahwa monyet-monyet jangkung ini semuanya gelap. Bab 2947 Jembatan Putus Monyet Hitam. Alis Luo Zeng sedikit vertikal. Meskipun bocah trinokular itu jarang berkomunikasi dengan mereka, Luo Zeng juga mendengarkannya beberapa kali. Monyet hitam ini seharusnya menjadi makhluk domain gelap yang menjaga kristal yang terbakar. Kemampuan bocah bermata tiga untuk terluka atau bahkan tenggelam, kekuatan monyet hitam tidak diragukan lagi. Apa yang mereka lakukan di sini? Sebuah firasat buruk muncul dari hati Luo Zeng. Hei! Ketika monyet-monyet hitam ini muncul, jeritan monyet-monyet itu semakin keras, dan suasana semakin tinggi. Kemudian tim kera berjalan perlahan menuju lereng bukit. Luo Zeng menurunkan tubuhnya di lereng bukit dan diam-diam melangkah mundur. Dia dengan cepat memasuki jangkauan cahaya lilin dan langsung pergi ke rumah kayu. Ledakan. Feng Ge berkonsentrasi pada cairan waxing. Setelah menghancurkan begitu banyak lilin, teknik Feng Ge menjadi mahir dan canggih. Dia bahkan tahu jenis api apa yang bisa memaksimalkan persiapan cairan lilin. Dia tiba-tiba mendengar suara keras datang dari pintu, dan melihat pionir Luo Zeng bergegas masuk, dan tampilannya agak aneh. Di matanya, Luo Zeng sangat tenang. Apa yang salah? Feng Ge bertanya dengan lemah. Monyet-monyet di bawah lereng bukit berisik, tetapi suaranya tidak dapat ditransmisikan dari kegelapan. Feng Ge secara alami tidak terdengar. Luo Zeng mengambil 3 langkah dan berjalan 2 langkah ke depan Feng Ge. Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan buah gelap ke depan lagu Phoenix. Ayo. Feng Ge menatap Luo Zeng, dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, dan kamu akan mati jika kamu tidak pergi. Luo Zeng menjawab dengan sederhana. Mendengarkan Luo Zeng yang begitu serius, Feng Ge tidak lagi mengatakan apa-apa, menelan buah gelap. Karakteristik buah terang dan gelap adalah unik. Saat Phoenix menelan, awan hitam menyebar dari dalam jiwa ungunya. Awan tersebar di seluruh tubuhnya. Pergilah. Feng Ge belum siap, Luo Zeng meraih tangannya dan bergegas keluar. Tapi kristal yang terbakar itu. Meskipun cairan waxing bukanlah sesuatu yang Feng Ge suka lakukan, emosinya seperti ini, dan dia suka memiliki awal dan akhir. Tapi kapan sekarang? Di mana lagi ada kesempatan untuk membakar kristal itu? Luo Zeng mengambil lagu Phoenix, seperti angin, sang jenderal bergegas keluar dari rumah kayu. Ketika Luo Zeng dan Feng Ge bergegas keluar, monyet dan monyet hitam besar memanjat bukit. Cekikikan. Mencicit. Hei. Monyet-monyet itu tidak menyangka bahwa mereka akan bergegas keluar dari rumah kayu dan berteriak. Hei. Salah satu monyet hitam melihatnya, dan memanggil, lalu melompat dan langsung pergi ke Luo Zeng dan Feng Ge. Melihat bayangan hitam yang bergegas ke cahaya lilin, lagu Phoenix juga merupakan teriakan, berteriak, apa itu? Di mana Luo Zeng memiliki jawaban seni bela diri untuk Feng Ge. Dia sudah siap, dan saat dia bergegas keluar, kekuatan yang tersembunyi di kakinya tiba-tiba pecah. Ledakan. Di ruang terbuka di depan rumah kayu, di bawah kemunduran besar, ada lubang,
dan Luo Zengwan, seperti seutas anak panah, menembak dirinya sendiri di jembatan kayu. Tentu saja, dia juga berjongkok dengan tangan Feng Ge. Hanya satu langkah, Luo Zeng telah berada di jembatan kayu. Karena tidak siap, baik monyet hitam maupun monster monyet tidak menanggapi. Monyet hitam yang bergegas ke Luo Zeng menatap Luo Zeng, yang terus-menerus melarikan diri. Dia hanya mematahkan mulut hitamnya, memperlihatkan deretan gigi putih yang tidak teratur dan berteriak, dan melakukan tindakan mengisap leher pada monyet hitam lainnya. Monyet hitam lainnya menerima pesanan dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Cekikikan. Dalam kemeriahan teriakan, mereka pun bergegas menuju jembatan kayu. Monyet-monyet hitam ini sangat gesit dan memanjat dengan kecepatan tinggi di jembatan, tetapi mereka tidak menyangka Luo Zeng begitu cepat. Luo Zeng di jembatan kayu akan mendorong kekuatan hingga batasnya. 50 kaki, 100 kaki, 300 kaki. Dalam sekejap mata, itu sudah berjalan jauh, dan di bidang monyet hitam hanyalah titik hitam kecil, di bawah cahaya lilin redup, menjulang. Cekikikan, mencicit. Monyet hitam ini penuh percaya diri, dan mereka dapat melihat bahwa kegilaan Luo Zeng juga agak memalukan. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar, mereka bernegosiasi satu sama lain untuk sementara waktu, dan mereka semua kembali ke ujung jembatan kayu. Jembatan kayu ini dibangun oleh Sanmu Boys. Tujuannya adalah untuk membawa makhluk-makhluk keluar dari kegelapan dari kuil surga. Jembatan kayu itu sendiri sangat stabil dan telah diperkuat oleh susunan. Tidak mudah untuk menghancurkan jembatan kayu dengan kekuatan monyet, raksasa, dan bahkan Luo Zeng, tetapi terlalu mudah bagi monyet hitam untuk menghancurkannya. Ledakan. 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 Beberapa monyet hitam berada di sisi lereng bukit dan berbelok ke persimpangan jembatan kayu dan lereng bukit. Di bawah beberapa potongan, retakan muncul di tepi lereng bukit. Saat retakan tumbuh, jembatan kayu mulai bergoyang. Hei! Bagian dari jembatan kayu yang dipasang di lereng bukit akhirnya patah, meluncur ke bawah menuju gunung di bawah. Luo Zeng tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi di belakangnya. Itu hanya terburu-buru berpikir hati, dan kecepatan semakin cepat dan lebih cepat. Luo Zeng. Feng Ge memanggil dari belakang. Jangan bicara, Luo Zeng Dao. Feng Ge cemberut, dia membenci orang lain dan menegur dirinya sendiri. Melihat permukaan jembatan yang terus-menerus tertinggal, Feng Ge memilih untuk diam. Seluruh jembatan kayu tidak memiliki dermaga, seperti garis hari yang menghubungkan kuil surga dan lereng bukit. Di ujung lereng bukit, seluruh dek jembatan mulai miring ke bawah dengan cepat. Setelah 2 napas, Luo Zeng merasa bahwa permukaan jembatan di depannya menjadi jalan menanjak. Di bawah keanehan, seluruh menanjak semakin curam, dan sekejap mata telah berubah menjadi 90 derajat. Di bawah pertahanan, Luo Zeng dan Feng Ge keduanya langsung menuju kaki bukit. Pada saat jatuh, Luo Zeng Cai bertanya, apa yang terjadi? Apakah jembatannya rusak? Lagu Phoenix adalah tampilan ketidakpedulian. Itu dirusak oleh mereka. Aku baru saja memberitahumu. Petik 2. Luo Zeng, yang terus-menerus jatuh dalam kegelapan, tiba-tiba menghilang tanpa kata-kata. Gunung ini tidak diketahui beberapa dalamnya, jatuh langsung dari jembatan. Luo Zeng juga diamati dengan serius. Setelah menelan buah gelap, dia dan Feng Ge telah beradaptasi dengan area gelap, dan mereka samar-samar dapat mengenali garis besar pemandangan yang mendasarinya. Setelah sekitar 10 menit, kaki Luo Zeng tiba-tiba menyusut, dan lagu Phoenix di belakangnya berayun dengan lembut, dan seluruh orang ditanam di semak-semak. Ledakan. Tidak ada salahnya untuk jatuh dari ketinggian setinggi tubuh Luo Zeng ini. Jiwa matahari jauh lebih rapuh daripada daging. Luo Zeng jatuh dengan lagu Phoenix, seperti memegang sepotong porselen. Di bawah dampak besar, dia tidak akan memperhatikannya. Apakah tidak apa-apa? Luo Zeng bertanya. Tidak ada. Mi Feng Ge diperoleh dari Luo Zeng Huai, dan hatinya hangat. Bab 2948 Cerukan. Luo Zeng mendongak dan berkata, kami masih pergi dari sini. Karena monyet-monyet hitam itu memilih untuk mendobrak jembatan, tidak ada alasan untuk tidak mengejar mereka turun dari gunung. Yah, dengarkan kamu, Feng Ge mengangguk. Kemudian dia merasa tangannya tiba-tiba diseret oleh Luo Zeng dan mulai berlari ke depan. Pada saat ini, hati Feng Ge melontarkan pikiran aneh, dan dia tiba-tiba menemukan karakternya berubah. Lagu Phoenix di dunia ibu milik sosok yang unik. Di semua rekan di seluruh Tiangong, tidak peduli siapa yang berdiri di depannya, dia secara sadar akan memperpendek setengahnya, dan dia adalah luka daun. Dia juga tidak nyaman menghadapinya. Namun, sebelum dan sesudah memasuki kuil surga, sepanjang perjalanan naik dan turun 2 atau 3 mengalami kemunduran, yang sangat mempengaruhi kepercayaan diri Feng Ge. Tinggal di rumah kayu untuk hari-hari ini, setiap hari juga menakutkan, dan secara bertahap mematuhi Luo Zeng. Oke, dengarkan kamu. Dalam hal ini,
Sepertinya dia tidak bisa mengatakannya. Di mana Luo Zeng tahu bahwa Feng Ge sedang memikirkan hal-hal berantakan ini, dia hanya ingin menyingkirkan monyet-monyet hitam itu. Saat ia berlari menyusuri sungai di pegunungan, sebuah tang panjang tiba-tiba muncul di pasir dekat sungai. Setelah tang keluar dari pasir, mereka berjalan ke arah Luo. Kapan kamu bahkan memiliki udang dan kepiting ini, kamu berani menemukan dirimu dalam masalah. Alis Luo Zeng kacau. Meskipun udang dan kepiting ini juga makhluk lapangan gelap, Luo masih tidak terlihat. Dia memiliki tangan seperti sambaran petir, dan mengambil salah satu tang. Dia menarik tubuh yang tersembunyi di lumpur secara langsung dan kemudian membantingnya ke tanah. Ini benar-benar kepiting seukuran cekungan, hitam dan hitam, dengan pola putih aneh pada cangkang kepiting. Kepiting juga ingin mengangkat cakar kepiting untuk melawan, tetapi ketika Luo Zeng berlari, dia menginjak cangkang kepitingnya dan langsung menghancurkannya. Petik 2, Ledakan. Saat itu, ada penurunan tiba-tiba di belakang gunung, yaitu monyet hitam melompat turun gunung, beberapa jatuh ke tanah, dan beberapa jatuh di sungai. Dukun. Cekikikan. Tubuh monyet hitam ini jelas sangat kuat. Setelah melompat dari atas, mereka masih hidup dan menjadi harimau. Mereka hidup di wilayah gelap sepanjang tahun. Baik visual dan penciuman sangat tajam, dan mereka segera menemukan Luo Zeng dalam berlari. Luo Zeng tidak mengatakan apa-apa, dan terus berlari liar di sepanjang gunung. Adapun kemana ujung gunung ini pergi, Luo Zeng tidak memiliki cara untuk membedakannya. Hei! Sekelompok monyet hitam mengejar Luo Zeng dan Feng Ge, dan mereka sangat bergerak. Monyet hitam ini juga terkenal di wilayah gelap, bersembunyi di sungai, di dinding gunung, makhluk-makhluk bidang gelap di semak-semak takut untuk menunjukkan kepala mereka, dan makhluk-makhluk bidang gelap yang bijaksana itu melihat Luo Zeng yang terbang. Desahan yang malang, saya tidak tahu bagaimana orang ini memprovokasi monyet hitam. Hei! Monyet hitam di depan melompat dan meraih batang pohon yang menonjol dari dinding gunung. Seluruh monyet berubah menjadi kelelawar terbang dan langsung menuju Luo. Luo Zeng merasakan gerakan di atas, wajahnya sedikit terpana. Dia memegang Phoenix dengan satu tangan dan berkata, "Jangan takut." Lalu dia tiba-tiba melempar Phoenix ke depan. Pada saat yang sama, kekuatan tinju gandanya juga meledak. Di bawah kekuatan para dewa, tubuh Luo Zeng menjadi penuh dan penuh kekuatan. Kekuatannya dan anak Trinitas mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan seekor monyet hitam. Mencicit. Monyet hitam yang baru saja turun melihat gerakan Luo Zeng, dan sedikit senyum muncul di wajah monyet itu. Dikhawatirkan Luo Zeng telah melarikan diri. Upaya semacam ini adalah untuk memotong pelariannya. Saya tidak berharap pria ini tidak hanya tidak berlari, tetapi juga menyambutnya. Apakah ini mencari kematian? Ledakan. Luo Zeng ada di udara dan menabrak monyet hitam. Individu monyet hitam ini tidak sekuat bocah bermata tiga, tetapi mereka tidak boleh diremehkan. Di bawah pengaruh satu orang dan satu monyet, Luo Zeng merasa bahwa tulang-tulang tubuhnya semua tergeser. Bahkan di dunia ibu, Luo Zeng jarang bertemu dengan orang yang begitu kuat, yang tampaknya sangat umum di wilayah gelap. Memanggil. Di bawah dampak besar, tubuh monyet hitam terbanting ke dinding gunung, dan Luo Zeng melompat ke depan, menangkap Phoenix yang perlahan turun dan melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat. Titik. Dukun. Monyet hitam memanjat akar pohon di luar dinding batu. Wajah monyet menggertakkan giginya. Ia berlari di sepanjang batang akar pohon di dinding batu dan mengejarnya lagi. Di sepanjang gunung, saya bergegas sejauh puluhan mil. Monyet hitam juga mengejar puluhan mil. Melihat mereka seperti ini, jika mereka tidak menangkap Luo Zeng, mereka mungkin tidak akan bersumpah. Luo Zeng melarikan diri, dan hatinya juga agak khawatir. Di satu sisi, dia takut arahnya salah. Monyet hitam ini hidup berkelompok. Jika mereka bergegas ke sarang mereka di sepanjang gunung, mereka akan mendapat masalah. Tapi ini masalah keberuntungan. Keberuntungan Luo Zeng selalu baik, jadi saya tidak akan mengkhawatirkannya. Di sisi lain, itu adalah kekuatan fisik. Selain memakan kekuatan asli daging, dia bergegas menggunakan kekuatan sisi lain dari totem dewa kekuatan. Kekuatan sisi lain token juga akan tumbuh perlahan, tetapi tingkat pertumbuhannya sangat terbatas. Untuk mengisi kembali kekuatan pantai lain dengan cepat, adalah wajar untuk membutuhkan senjing. Jika Luo Zeng dapat meninggalkan sisi lain, itu adalah masalah sepele untuk menambahkan senjing. Namun, setelah memasuki kuil surga, Luo Zeng tidak memiliki kesempatan ini. Hari-hari ini, Luo Zeng memiliki kekuatan untuk mengkonsumsi sisi lain dari tanah, sehingga kekuatan dari pantai lain lebih cepat dan lebih cepat. Begitu kekuatan sisi lain dari totem kekuatan abis, dia tidak bisa bersaing dengan monyet hitam ini. Setelah berlari di sepanjang kaki bukit dan bergegas keluar lebih dari 10 mil, sisi gunung secara bertahap mulai menyempit.
Dari lebar ratusan kaki, gunung itu perlahan-lahan dikurangi menjadi 50 kaki, lalu 30 kaki, 10 kaki. Ketika kedua sisi gunung berubah menjadi selebar 1 kaki, Luo Zeng dan Feng Gedun merasa sedikit tertekan, seolah-olah penghindar akan terjepit ke tengah. Hei! Adegan asing muncul. Monyet hitam yang mengejar mereka berhenti di tempat yang sama. Mereka tidak berani memasuki gunung sempit itu, hanya berdiri di luar dan berteriak. Luo Zeng, mereka tidak berani masuk, kata Feng Ge. Bagus, jawab Luo Zeng. Mereka pasti takut pada apa, jalan sempit ke depan ini, takut ada sesuatu yang buruk, kata Feng Ge prihatin. Aku tahu, Luo Zeng mengangkat bahu, lalu dengan lembut menurunkan Phoenix. Tahukah kamu bahwa kamu masih berlari di dalam? Anda akan membunuh. Feng Ge terbuka untuk menyalahkan Luo Zeng, tetapi tubuh Luo Zeng bergoyang, dan dia membanting ke tanah. Bab 2949 Hautong Jadi. Begitu banyak hari Luo Zeng telah memakan kekuatan pihak lain, hanya untuk terburu-buru dengan Feng Ge sepanjang jalan, sudah mencapai titik terendah. Di paragraf terakhir, Luo Zeng terus-menerus meremas kekuatan totem, dan bahkan kekuatan sisi lain dari mata hati, keduanya mulai meremas kekuatan daging setelah mereka diperas. Pada akhirnya, bahkan kekuatan fisik pun diperas. Tubuh Luo Zeng seperti botol kosong. Ketika kekuatannya habis, dia jatuh ke tanah seperti ini. Kata-kata Feng Ge hanya setengah diucapkan, dan terkejut melihat Luo Zeng. Luo Zeng, apa yang terjadi padamu? Feng Ge bertanya dengan cemas. Situasi yang begitu lemah dan lemah, Luo Zeng sendiri juga jarang terjadi. Meskipun tidak ada kekuatan, tetapi otaknya masih normal. Saya mendengar Luo Zeng menjawab, tidak ada, hanya tidak ada kekuatan. Apakah tidak ada kekuatan? Feng Ge tidak mengharapkan ini terjadi. Bagaimana mungkin tidak ada kekuatan? Setelah secara teoritis mencapai keadaan Tuhan yang sebenarnya, kekuatan tidak dapat habis. Ketika kekuatan pantai lain habis, Anda dapat menggunakan energi Shinto. Jika Tao habis, Anda dapat menggunakan Yuan asli untuk berubah, dan Anda ingin menghabiskan Yuan asli. Tubuh-tubuh takut 9 akan runtuh. Situasi Luo Zeng saat ini agak istimewa. Setelah dia menghancurkan sisi lain dari token pihak lain, 2 potong token pihak lain berada dalam keadaan cerukan yang serius. Dalam kondisi ini, token pihak lain pada gilirannya akan meminta energi Luo dan membentuk sipon yang unik. Memengaruhi. 2 pusaran besar terletak di pintu keluar dunia tubuh, dan Luo Zeng tidak dapat dimobilisasi melalui dunia tubuh ke Tao, bahkan kekuatan Yuan nyata. Agak sulit untuk berbicara dengan mulut Luo Zeng, dan dia tentu saja tidak repot-repot menjelaskan banyak hal kepada Feng Ge. Monyet hitam yang tidak berani datang di kejauhan dengan jelas melihat adegan jatuhnya Luo Zeng. Mengikuti gunung yang lebih sempit ini adalah seorang jedi, meskipun sekuat monyet hitam, ia tidak berani masuk. Namun, lokasi Luo Zeng masih di tepi jedi. Mereka semua akan menyerah, dan ketika Luo Zeng berbaring di tanah, dia tidak bisa bergerak, dan tiba-tiba dia berpikir. Hanya beberapa langkah ke jedi ini, Anda dapat membawa Luo Zeng untuk mengambilnya, jangan bangunkan pria besar di jedi. Dukun. Hei. Monyet hitam bernegosiasi satu sama lain, dan 3 monyet hitam masuk dan merayap. Mereka takut mengganggu sesuatu jauh di kaki bukit, dan mereka diangkat dengan ringan dan merayap. Jangan khawatir, aku akan istirahat sebentar, kata Luo Zeng dengan nyaman. Kekuatan sisi lain dari token mungkin lambat untuk pulih, tetapi tidak akan lama untuk pulih setelah kekuatan daging habis. Meskipun kekuatan itu tidak mungkin membuat dirinya bergerak, aktivitas dan berjalan seharusnya tidak menjadi masalah besar. Aku ingin kamu beristirahat, tetapi monyet-monyet hitam itu mungkin tidak setuju. Feng Ge memandang ketiga monyet hitam itu tidak jauh, berkata dengan getir. Luo Zeng terkejut dan bertanya, mereka masuk. Anda tidak mengatakan bahwa mereka tidak berani masuk. Petik 2. Mungkin posisi kita tidak cukup dalam. Feng Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi ada 3 yang tidak takut mati. Itu dalam masalah. Luo Zeng tersenyum, dan dia benar-benar tidak memiliki cara yang baik. Sekilas Jin Hui dikala jengking Feng Ge, naluri bertahan hidup muncul dari hatinya. Di domain gelap, saya bisa hidup sampai saat ini, mengandalkan Luo Zeng sepenuhnya untuk melindungi. Feng Ge merasa bahwa dia harus bergantung padanya sekarang. Tidak ada masalah. Feng Ge meraih Luo Zeng, dan jiwa tubuhnya pecah. Dia mulai mengambil Luo Zeng dan terus berjalan ke gunung yang sempit. Berat tubuh Luo Zeng ada di dunia ibu, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang Feng Ge. Itu bisa berbeda di sisi lain. Sangat sulit bagi Feng Ge untuk menyeret alam Luo Zeng dengan kekuatan jiwa yang Sasha. Tubuh Luo Zeng terseret di tanah, berbaring di tanah, hanya untuk melihat seluruh tubuh Feng Ge. Meskipun saya tidak dapat melihat ekspresi di wajahnya, Feng Ge mengguncang roh matahari sepanjang waktu, menunjukkan bahwa dia juga melakukan yang terbaik.
Lemparkan aku ke sini, kamu bisa masuk sendiri, monyet hitam seharusnya tidak berani mengejarmu, bujuk Luo Zeng. Mereka tidak berani mengejar, oh. Feng Ge menggigit giginya dan melanjutkan, mereka tidak berani masuk karena bahaya yang tersembunyi di ujung gunung ini. Jika Anda tertangkap, biarkan saya sendiri, saya juga mematikan. Tapi aku tidak bisa membuatmu seperti ini sekarang, kata Luo Zeng tanpa daya. Feng Ge tidak berbicara lagi, dan dia menyeret Luo Zeng ke kedalaman pegunungan. 3 monyet hitam yang masuk tidak menyangka bahwa lagu Phoenix akan menyeret Luo Zeng pergi. Awalnya mereka jelek dan berhati-hati, dan kecepatannya secara alami sangat lambat. Saya khawatir saya tidak bisa mengejar Feng Ge. Mencicit. Hei. Ketiga monyet hitam itu berbisik dan mendiskusikannya, dan wajah monyet itu menunjukkan ekspresi keterkejutan. Jika mereka keluar semua, tetapi waktu 2 atau 3 dapat mengejar Luo Zeng. Hei. Ketiga monyet hitam itu tiba-tiba berakselerasi dan terbang ke arah mereka. Feng Ge memandangi monyet hitam dan bergegas, tetapi juga terkejut. Dengan tubuh jiwa, bahkan monyet-monyet yang relatif lemah itu, dia tidak bisa bertarung, apalagi monyet-monyet hitam seukuran ini. Tetapi pada saat ini, tidak ada pikiran untuk melarikan diri dari pikiran Phoenix. Kalajengking esnya pecah, dan api keemasan di permukaan muncul, berubah menjadi cambuk emas dan berteriak ke arah monyet hitam. Serangan jiwa ini juga merupakan sarana yang sangat kuat di hari ke-13 dari pantai lain, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan super yang dapat menanggungnya. Di mata monyet hitam, serangan ini lemah dan keterlaluan, dan sangat sulit untuk melukai mereka bahkan jika mereka membiarkan burung Phoenix menyerang. Cambuk emas Feng Ge belum ditarik di depan monyet hitam. Ketiga monyet hitam itu tiba-tiba berteriak, seolah-olah cambuk emas ini adalah belenggu kehidupan, wajahnya penuh ketakutan, dan kepala yang disikat itu berubah menjadi liar. Apa? Babak Feng Ge berikutnya tertegun, dia tidak berpikir bahwa monyet-monyet hitam ini akan melarikan diri, apakah Jin Wu Shen Huo musuh bebuyutan dari monyet-monyet hitam ini. Tepat ketika lagu Phoenix tidak diketahui, tentakel hitam, coklat, abu-abu menyebar di belakangnya. Tentakel ini hampir menempati semua ruang di gunung, saya tidak tahu berapa ribu. Oh lala. Semua tentakel merayap seperti air hitam yang mengalir, dengan cepat merambat ke Phoenix, dan memutar ke arah monyet hitam. Kecepatan 3 monyet hitam melarikan diri cepat, tetapi mereka tidak secepat tentakel itu. Oh. Hei. Mereka terjerat dalam tentakel dan diseret menuju kedalaman kaki bukit, hanya menyisakan gema mencicit tajam di pegunungan sempit. Feng Ge berdiri diam di tempat yang sama, dan seluruh orang ketakutan. Sentuhan yang ditinggalkan tentakel ketika dia melewati permukaan jiwanya membuat jiwanya bergidik. Bukankah tentakel ini menangkap diri mereka sendiri dan Luo Zeng? Bab 2950 Rentang Matahari Bersinar. Angin sepoi-sepoi yang sesekali melewati kaki bukit membawa sedikit kehangatan, dan Feng Ge merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam hujan es. Dia bersandar di sisi Luo Zeng, dan jiwa bergetar lembut, melihat ke dalam gunung dan berkata, Luo Zeng. Apa itu sebenarnya? Aku tidak tahu apa tentakelnya, jawab Luo Zeng. Kenapa itu tidak membawa kita pergi? Feng Ge berkata lagi. Dia selalu mengalami tremolo dalam nada dinginnya. Bahkan ketika dia dalam bahaya di jembatan kayu, Feng Ge tidak mengungkapkan emosi tersebut. Luo Zeng mendengarkan telinganya dan merasa kasihan. Kali ini benar-benar membuat takut anak itu. Saya tidak tahu, mungkin saya tidak bisa menghentikan kita, kata Luo Zeng. Saat ini, selain fakta bahwa tidak ada pilihan untuk mendengarkan nasib kehidupan, keadaan pikiran Luo Zeng telah tenang, tetapi pertama kali Phoenix menghadapi hal seperti itu agak kewalahan. Kami akan pergi dari sini, kata Feng Ge, dan dia tidak ingin tinggal di sini sebentar. Bagaimana dengan monyet hitam di luar? Apakah mereka pergi? Luo Zeng bertanya. Feng Ge melihatnya sekilas, dan dia menggelengkan kepalanya sambil menangis. Mereka masih di sana. Itu tidak akan berakhir. Luo Zeng berkata sambil berjuang untuk memanjat dari tanah. Setelah istirahat sejenak, kekuatan fisiknya sedikit pulih, setidaknya mendukungnya untuk duduk. Halo, Feng Ge berkata dengan takjub. Melihat Luo Zeng ke bawah, Feng Ge benar-benar 6 dewa, meskipun Luo Zeng dapat memanjat, tetapi dia memiliki harapan dan pingsan. Dia terlihat dingin dan mandiri, dan dia sangat bergantung pada orang-orang di hatinya. Hanya di dalam hatinya mentalitasnya sulit ditunjukkan. Bisakah kamu membantuku? Luo Zeng berkata tanpa daya. Feng Ge segera naik untuk membantunya. Luo Zeng menoleh dan melihat ke depan dan belakang gunung, lalu pindah ke sisi dinding gunung dan duduk di dinding gunung. Situasinya memang tidak seburuk yang dikatakan Feng Ge. Tidak peduli monster apa yang ada di kedalaman gunung, tidak ada kabar baik bagi kedua orang itu. Monyet hitam sangat gigih dan telah ditempatkan di luar.
Setelah 3 atau 4 jam, Luo Zeng merasa daerah sekitarnya secara bertahap menjadi gelap, dan efek buah gelap mulai hilang. Meskipun Luo Zeng menguji penuaan buah gelap, itu bisa bertahan sekitar 7 jam, tetapi setiap buah bertahan dalam waktu yang lama dan singkat. Untuk berada di sisi yang aman, dia membiarkan Feng Ge mengeluarkan 2 buah, satu orang sekali lagi menelan, dan dunia gelap yang asli secara bertahap memulihkan sedikit cahaya. Berapa banyak lagi buah kegelapan? Luo Zeng bertanya. Cincin Shou burung Phoenix berkilauan, dan dia menghitungnya sebelum berkata, ada 14. 14. Menurut ketepatan waktu terlama, dia dan Feng Ge adalah 7 orang, dan mereka hanya dapat mempertahankan 49 jam, yaitu lebih dari 4 hari. Dalam 4 hari, mereka tidak dapat menemukan pohon 2 warna hitam dan putih, dan mereka akan ditelan oleh kegelapan. Akhir-akhir bisa dibayangkan. Melihat monyet hitam itu penuh kesabaran, bukanlah cara yang tepat untuk menunggu. Luo Zeng perlahan berdiri dan segera berkata, ayo masuk dan lihat. Masuk. Mata Feng Ge melirik. Mengingat sentuhan dingin tentakel itu, Feng Ge tidak bisa membantu tetapi bergidik. Pergi dari sini juga menunggu kematian, kata Luo Zeng. Feng Ge masih ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya ia memilih diam. Luo Zeng juga masuk akal. Dia tidak rela mati dalam kegelapan, mungkin monster itu benar-benar tidak seburuk yang kubayangkan. Kekuatan fisik Luo Zeng telah pulih, dan tidak banyak masalah dalam mempertahankan berjalan normal. Keduanya berjalan di kaki bukit pegunungan bersama-sama. Sisi gunung terus menyempit, awalnya, hanya lebar gunung yang diperbolehkan. Setelah bergerak sedikit lebih jauh, lebar gunung terus menyempit. Lebarnya hanya 1 atau 2 kaki dan itu menjadi lapisan batu. Retribusi dan Phoenix hanya bisa miring. Tepat setelah berjalan melalui celah-celah batu sempit beberapa mil, bagian depan tiba-tiba menjadi ceria, dan keduanya tiba-tiba terlihat terkejut. Dinding gunung di kedua sisi celah batu dipahat dan diukir dengan berbagai mural. Jika Anda mengenalinya dengan cermat, mural ini adalah bahasa Sanskerta yang sangat besar. Melihat ke bawah dalam bahasa Sanskerta, ada gua berbentuk segitiga di dinding gunung. Sebuah tentakel hitam memanjang dari gua dan menggantung dari atas ke tanah. Tentakel itu. Setelah Feng Ge melihat tentakel itu, seluruh orang itu terkejut. Hei! Pergerakan Feng Ge menyebabkan perhatian tentakel. Semua tentakel dengan cepat menari dan bergegas menuju Feng Ge dan Luo Zeng. Luo Zeng meraih lagu Phoenix dan meraih mulutnya sementara keduanya berlutut di tanah. Tentakel melewati kepala mereka dan kemudian menyapu ruang di sekitar mereka. Beberapa tentakel terus-menerus diuji pada Feng Ge dan Luo Zeng. Akhirnya, tidak ada yang diperoleh, dan segitiga itu perlahan ditarik kembali. Di dalam gua. Jika burung Phoenix berada dalam daging dan memasuki sisi lain, di bawah tentakel-tentakel, rambutnya harus ditegakkan. Namun, dia sepertinya mengerti beberapa poin sekarang, matanya cerah, dan dia ingin memberitahu Luo Zeng apa yang dia amati, tetapi Luo Zeng telah melakukan tindakan mendengkur, menunjukkan bahwa dia sangat jelas. Tentakel ini tidak bisa melihat 2 orang. Monyet hitam adalah makhluk domain gelap, dan tentakel juga makhluk medan gelap. Mereka adalah makhluk yang sama, sehingga tentakel dapat sangat menyadari keberadaan mereka. Luo Zeng dan Feng Ge berasal dari domain gelap, dan bentuk mereka pada dasarnya berbeda dari domain gelap. Keduanya menelan buah gelap dan bisa menyatu dengan medan gelap, tetapi energi buah gelap diserap oleh keduanya, dan pelariannya minimal. Mungkin tentakel itu sadar akan apa itu, tetapi mereka tidak dapat memastikannya. Luo Zeng mengambil bidikan di bahu Feng Ge dan mendorongnya untuk terus maju. Selama tidak bersuara, seharusnya aman. Lebih jauh lagi, Luo Zengcai menemukan bahwa ada lebih dari 1 gua berbentuk segitiga. Setiap 5 atau 60 kaki, ada gua berbentuk segitiga. Ada banyak tentakel yang jatuh dari gua. Saya tidak tahu apa yang ada di gua-gua ini. Dari luar, kecuali tumpukan tentakel, tidak ada yang bisa dilihat. Saat Luo Zeng mengamati dinding gunung dengan cermat, Feng Ge mengulurkan jarinya ke depan. Itu telah mencapai ujung dan merupakan lembah melingkar. Dinding lembah juga diukir dengan bahasa Sanskerta yang sangat besar, dan dindingnya ditutupi dengan gua berbentuk segitiga yang lebat. Monster tentakel juga diisi dengan banyak dari mereka. Namun, tatapan Luo Zeng menatap ke tengah lembah, di mana kegelapan tiba-tiba berakhir. Matahari yang lembut, seperti pedang yang sama, melintasi langit dari ketinggian yang sangat tinggi. Ruang lingkup cahaya ini hanya jarak, dan sebuah batu nisan bermandikan di dalamnya. Meskipun Luo Zeng tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya, mengapa itu muncul di dalam domain gelap, tetapi dia yakin bahwa dunia Susuanyuan bukanlah domain gelap. Bab 2951 Penampungan. Hari-hari ini, Luo Zeng dan Feng Ge telah hidup di bawah cahaya lilin.
Dibandingkan dengan kegelapan mutlak dari domain gelap, cahaya lilin secara alami sangat terang, dan secara alami bukan lapisan dibandingkan dengan sinar matahari di luar bidang gelap. Setelah mereka menelan buah gelap, mereka menjadi terbiasa dengan medan gelap dan dapat melihat pemandangan dalam kegelapan mutlak. Setelah terbiasa dengan kegelapan integrasi, dan silau ketika Anda melihat cahaya yang sebenarnya. Mata Feng Ge melebar, dan dia mendapat kesimpulan yang sama dari Luo Zeng, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menghela nafas di bahu Luo Zeng, tidak akan ada area gelap. Apakah di luar? Di wilayah gelap, candi tidak dapat dipisahkan dari sisi lain, kecuali dua tempat ini. Feng Ge terjebak selama beberapa hari ini, dan dia benar-benar ingin pergi. Akan lebih baik jika Anda bisa menyingkirkan alam dari sini. Namun, menurut aturan pantai lain, dari mana harus keluar dari mana harus masuk, lain kali dia kembali ke sisi lain masih terjebak di sini. Tentakel yang menembus gua segitiga itu sangat tajam. Tentakel ini tidak memiliki mata. Mereka menangkap mangsa dengan energi persepsi. Luo Zeng dan Feng Ge sendiri juga mengandung energi, tetapi mereka sama sekali bukan makhluk gelap, dan tentakelnya sulit dideteksi. Di bawah bisikan Feng Ge, tentakel itu tiba-tiba bereaksi. Oh lala! Ribuan tentakel mengelilingi lembah, seperti badai coklat tua. Feng Ge melihat postur ini dan tiba-tiba memilih untuk diam. Luo Zeng sangat tenang, dan beberapa hal tidak begitu buruk selama mereka memahami hukum. Dia dengan lembut menarik Phoenix dan berjalan di sampingnya. Badai yang dikumpulkan oleh tentakel dengan cepat berkumpul di tempat burung Phoenix berbicara, dan bergerak sampai mereka tidak mendapatkan apa-apa dan kemudian ditarik kembali ke gua segitiga. Apakah itu sangat menyenangkan? Luo Zeng tersenyum dan bertanya pada Feng Ge. Feng Ge melihat tentakel ini dan merasa tidak nyaman. Di mana dia berani memprovokasi? Bisakah Luo Zeng berpidato seperti itu? Tentakel itu keluar. Kamu. Feng Ge ingin Luo Zeng diam, tetapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Dia hanya bisa pergi ke sisi dengan Luo Zeng, dan tentakel dan angin mengamuk di lembah, dan kemudian ditarik kembali. Dalam prosesnya, Luo Zeng juga dengan hati-hati mengamati pergerakan di sekitarnya. Dengan kehadiran tentakel ini, seharusnya tidak ada makhluk medan gelap lain di lembah, dan mereka seharusnya bisa memasuki pilar cahaya dengan aman. Tidak ada organ lain di kolom cahaya yang tidak dapat dijamin. Tanpa terlalu banyak ragu, Luo Zeng pergi dari kolom cahaya. Saat jarak semakin dekat, pemandangan di dalam kolom cahaya menjadi semakin jelas. Batu nisannya terbuat dari perunggu, dengan 7 bintang di permukaannya. Bagian bawah bintang diukir dengan deretan kata-kata aneh. Teks ini bukan bahasa Sanskerta. Itu harus menjadi teks peradaban yang unik. Ada sebuah makam kecil di belakang batu nisan. Makam itu tidak besar, tetapi lebarnya 5 atau 6 kaki. Ada beberapa rumput zamrud dan bunga-bunga kecil di atas makam. Tepat ketika Luo Zeng dan Feng Ge dipisahkan dari makam dengan jarak 6 atau 7 kaki, lingkaran ungu tiba-tiba muncul di tanah. Tentu saja, aura yang muncul di area gelap terlihat sangat suram. Hei! Setelah munculnya aura ini, suara siulan tiba-tiba terdengar seolah-olah itu adalah alarm yang berdering melalui lembah. Di bawah gua segitiga, retakan tiba-tiba muncul. Di bawah celah runtuh, sebuah pintu bundar kecil muncul, dan sekelompok monster setengah manusia dibor di dalam pintu. Monster-monster ini berjalan tegak dengan wajah babi dan tombak hitam di tangan mereka. Siapa yang pandai di makam suci kita? Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka mendekati makam suci. Mi babi ini digeram dalam bahasa Teran, dan mereka bergegas menuju Luo Zeng dan Feng Ge. Selain itu, tentakel itu sekali lagi mencium angin. Tentakel ini awalnya tidak dapat mendeteksi keberadaan Feng Ge dan Luo Zeng, tetapi setelah munculnya mi babi ini, situasinya berbeda. Mi babi dan tentakel awalnya terkait dengan kehidupan, dan keduanya saling bergantung, dan mi babi dapat bertindak sebagai mata tentakel. Ups! Luo Zeng juga cemas saat ini. Dia tidak berharap kelompok seperti itu disembunyikan di dinding lembah. Dalam waktu singkat, dia dan Feng Ge tidak bisa mundur dari lembah, dan sekarang tidak ada jalan keluar. Kami bergegas masuk, kata Luo Zeng. Feng Ge melihat tentakel dan bergegas keluar lagi. Saya tidak tahu betapa menyebalkannya itu, tetapi pengalaman hari-hari ini telah membuatnya mengerti bahwa keluhan tidak ada artinya. Chong. Feng Ge mengangguk dan menjawab dengan sedikit menangis. Luo Zeng hanya memulihkan sebagian kekuatan daging, dan kecepatannya tidak sama sekali. Dia hanya bisa berlari dengan Phoenix di belakangnya. Ribuan tentakel, seperti lapisan awan hitam, menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak hanya tentakel, tetapi juga kecepatan mi babi tidak lambat, dan beberapa mi babi telah melemparkan tombak di tangan mereka ke arah keduanya. Hei! Tombak hitam itu seperti capung terbang, menutupi lagu Phoenix dan Luo Zeng.
Itu juga sangat dekat dengan makam suci. 2 orang, jarak 6 atau 7 kaki dapat dilintasi beberapa jam bernafas. Sama seperti tombak hitam dan tentakel jauh dari Luo Zhenghou mengeluarkan semua kekuatan dan bergegas ke depan, mendorong Phoenix ke kolom cahaya, dan dia bisa berguling dan melihat lebih banyak. Bagaimana serigala adalah serigala. Hei! Suara melengking terdengar di belakang Luo Zeng. Tentakel itu bergegas ke kolom cahaya, tetapi mereka tidak bisa menyentuh cahaya sebagai makhluk medan gelap, tetapi semua tentakel yang masuk berubah menjadi abu, dan jejak asap hitam memancarkan bau yang menyengat. Dalam nafas Luo Zeng, rasanya seperti memiliki puluhan ribu babi menyusui. Bukan hanya tentakel yang menghilang dalam cahaya, tetapi juga tombak hitam yang diproyeksikan oleh Mi Babi. Lagu Phoenix duduk di sisi dalam kolom cahaya, dan tubuhnya tidak bergetar. Perasaan menggosok bahu dengan Dewa Kematian membuatnya sangat tidak nyaman. Hei! Tentakel tampaknya tidak percaya pada kejahatan, dan mereka masih bergegas ke berkas cahaya tanpa kepala. Beberapa tentakel yang lebih tebal tidak terbakar melalui cahaya, dan jatuh ke tanah dan tubuh Luo Zeng terus-menerus memantul, seolah-olah barbeque di piring besi dengan cepat berubah menjadi kelompok hitam, memberikan rasa terbakar. Dan akhirnya benar-benar hilang. Geek berwajah babi itu juga bergegas keluar dari kolom cahaya, berdiri dalam kegelapan, berteriak, menjerit, dan bahkan menusukkan tombak hitam ke sinar cahaya. Keluarkan aku. Apa yang terjadi di dalam? Aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk mati. Tetapi semakin keras mereka berteriak, semakin stabil hati Luo Zeng, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki cara yang lebih baik untuk menangani diri mereka sendiri. Bab 2952 Pengembalian Sementara. Tentakel itu gila, dan butuh beberapa saat untuk berhenti. Di bawah melahap cahaya, berapa banyak yang mati di domain gelap. Bahkan jika tentakel ini dapat dibuat ulang, saya khawatir kerugiannya akan terlalu besar. Domain gelap hidup, lebih rapuh dari yang dibayangkan, kata Luo Zeng. Ada 2 macam buah pada pohon 2 warna hitam dan putih. Setelah buah berwarna gelap ditelan, Luo Zeng dapat beradaptasi dengan lingkungan yang gelap. Setelah buahnya ditelan oleh buah kebenaran, makhluk medan gelap juga harus mampu beradaptasi dengan dunia di luar kegelapan. Tapi apakah itu bocah trinokuler atau ular sanca raksasa, hanya beradaptasi dengan cahaya lilin, masih tidak bisa meninggalkan domain gelap. Jika mereka tidak takut dengan cahaya ini, sisi lain mungkin adalah dunia jiwa yang gelap, kata Feng Ge tiba-tiba. Luo Zeng memikirkannya dan segera mengangguk. Itu juga benar. Sisi lain kehidupan jauh lebih kuat dari matahari, dan makhluk dalam kegelapan jauh lebih kuat dari sisi lain. Jika mereka bisa berjalan kemana saja di sisi lain, jiwa dunia ibu tidak ingin datang ke sisi lain. Aku tidak tahu tentang apa kolom cahaya ini. Luo Zeng menatap ke langit. Langit semuanya hitam dan dipernis, tetapi ada cahaya di bagian atas kepalanya yang membentuk lubang cahaya yang aneh. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak peduli siapa Anda, sulit untuk percaya bahwa ada tempat seperti itu dalam kegelapan. Saya hanya ingin tahu apakah saya bisa meninggalkan sisi lain di sini, kata Feng Ge. Kemudian bibir Feng Ge bergerak dengan lembut dan dia telah memberikan kutukan ajaib. Hei! Jiwa yangnya secara bertahap mulai menghilang, dan kutukan magis yang rusak mematahkan ilusi sisi lain. Pada saat menghilang, suasana hati asli Feng Ge yang kusam tersapu, mengungkapkan sedikit dingin yang sedingin es ke arah Luo Zengzan. Senyuman itu lenyap sama sekali, meski senyuman ini tak terlihat. Aku masih benar-benar pergi, kata Luo Zeng sedikit. Token Luo Zeng lainnya sedang dalam kondisi abis. Dia juga ingin menambah kekuatan pantai seberang. Memang kabar baik baginya untuk meninggalkan sisi lain. Saat ini, Mi Babi di sekitar kolom lampu membiarkan jalan terbuka. Monster berwajah babi dengan warna biru hijau mendatangi Luo Zeng dan berhenti di luar kolom lampu. Saat wajah babi mengangkat tangannya, dengkuran terdengar tenang. Dari teman di luar domain gelap, Mi Babi Wuking berkata dengan sopan. Luo Zeng tuli terhadap monster yang berteriak ini, dan dia terlalu malas untuk memperhatikan. Tetapi Mi Babi ini memilih untuk berkomunikasi, dan sikap Luo Zeng secara alami berbeda. Meskipun kolom cahaya ini aman, dia dan Feng Ge tidak akan pernah bisa terjebak di sini seumur hidup, selalu ingin mencari cara untuk pergi. Sekarang Feng Ge langkah pertama kembali ke Istana Surgawi, metode ini secara alami dipikirkan oleh Luo Zeng. Ada apa? Luo Zeng tersenyum. Bisakah kamu keluar dari makam suci? Tanya Mi Babi hitam hijau. Tidak, jawab Luo Zeng. Mi Babi ini sepertinya kurang enak. Dalam hal ini, dia pasti akan mati karena kolom cahaya. Luo Zeng bukan orang idiot. Ini kuburan suci kita. Itu adalah tanah yang murni. Ini adalah tanah yang tidak bisa dinodai. Anda telah melanggar pantangan kami, kata Mi Babi Wuking. Luo Zeng mengalihkan pandangannya dan dia dan Feng Ge melarikan diri ke sini.
Itu benar-benar tidak berdaya oleh monyet hitam. Sekarang apa pentingnya putaran tuduhan ini? Dia hanya bisa berkata tanpa daya, apa yang kamu katakan? Bisakah kamu keluar dari makam suci? Nyi babi berulang kali bertanya lagi. Luo Zeng melihatnya tanpa daya. Meskipun orang-orang ini mengeluarkan kata-kata, kebijaksanaannya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Dia akhirnya mengangkat bahu. Itu, selamat tinggal. Kemudian dia juga melontarkan kutukan magis, bentuk tubuhnya menjadi kabur, dan berangsur-angsur menghilang ke dalam kolom cahaya. Pada saat yang sama menghilang, para geek berwajah babi di luar kolom cahaya mulai hancur dan hancur. Bahkan kesalahan berwajah Qian yang dialaminya juga tertahan, membiarkan Luo Zeng keluar dan mati. Titik 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 titik. Titik 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 titik. Di istana Taihao. Sejumlah besar kilatan cahaya Jin Hui yang samar-samar. Api emas terus mengalir di dalamnya, melepaskan energi yang mengerikan. Orang yang memimpin lingkaran ini canggung. Di bagian bawah pipa, ada 3 orang tua yang berdiri. Ketiga orang tua ini adalah yang terkuat di istana Taishou, dan mereka juga tokoh terkenal di kuil surga. Oh, saya sudah mencoba 3 kali, tapi semuanya gagal. Posisi yang mulia Phoenix tidak dapat dipisahkan dari sisi lain. Tarikan yang kuat tidak bisa ditarik keluar kecuali dia kebetulan pergi ke beberapa tempat yang lemah. Kata lelaki tua itu. Ada beberapa cara di dunia ibu yang bisa memaksa orang keluar dari sisi lain. Misalnya, alat belenggu jiwa dapat menjebak orang di sisi lain, tetapi mereka masih bisa dipaksa keluar oleh kekuatan eksternal. Namun, kekuatan kuil dan domain gelap terlalu kuat, dan bahkan jika itu bergoyang, masih mustahil untuk membangunkan Feng Ge. Kontribusikan kekuatan jiwamu, katanya, wajahnya menunjukkan warna yang mempesona. Meski lagunya bertahan begitu lama, reaksinya untuk sementara bukanlah pertanda baik. Suara kecoak baru saja jatuh, dan bulu mata Phoenix yang berada di tengah pasukan bergetar sedikit. Wajah glamor dan cantik menunjukkan warna ketakutan, dan tubuh terus bergetar, bahkan memberikan dangkal. Suara. Itu adalah reaksi dari rasa takut terhadap jiwa yang ada di dalam daging. Tuhan tahu apa yang putrinya alami, dan melihatnya di matanya. Kami telah menyumbangkan kekuatan jiwa, bukan masalah besar, tetapi kekuatan jiwa terlalu kuat, saya khawatir jiwa yang mulia tidak tahan, lelaki tua lain menggelengkan kepalanya. Jika mereka terus memperkuat kekuatan jiwa, saya khawatir jiwa Feng Ge akan robek. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Lihatlah dia seperti ini sekarang, saya takut dia akan jatuh ke sisi lain kapan saja. Ucapnya. Setelah kembalinya 2 murid Tiangong yang tersisa di Istana Taiji, pertama kali mereka memberitahu domain gelap, mereka mengetahui bahaya domain gelap dan tidak ingin putri mereka tinggal di sana. Di bawah tuntutan kuat dari jangkrik, ketiga lelaki tua itu hanya bisa dibunuh, dan regu hukum yang besar mulai beroperasi lagi. Dia juga mengorbankan api suci emas dan memanipulasi pasukan. Tetapi pada saat ini, Feng Ge tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat lingkungan sekitar, wajahnya sedikit bingung, menatapnya dan bertanya, "Ibu." "Maaf, Ibu," kata Feng Ge. "Ketika saya mendengar permintaan maaf Feng Ge, saya menjadi lebih bersemangat. Hubungan antara ibu dan anak ini tidak terlalu baik." Penampilan Feng Ge acuh tak acuh, dan terkadang bahkan konyol, dan dia selalu meminta maaf kepada putri ini. Saya tidak berharap Feng Ge tinggal di domain gelap untuk sementara waktu, tetapi dia akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Bab 2953. Tidak masalah, kamu akan baik-baik saja, kata putrinya dengan lembut. Bagaimanapun, putrinya, yang terobsesi dengan hatinya, kembali ke Enron. Bulu mata Feng Ge bergetar, dan ada senyum pahit di wajahnya. Tidak sesederhana itu. Apa yang tidak sesederhana itu? Mendengar kata-kata Feng Ge, tangannya memegang lagu-lagu Phoenix itu ke atas dan ke bawah. Dia takut Feng Song akan melukai jiwanya, tetapi situasi Feng Ge masih baik. Saya masih di domain gelap, kata Feng Ge. Ketiga orang tua itu mendengar kata-kata Feng Ge dan bertukar pandangan satu sama lain. Salah satu dari mereka menyela, burung Phoenix masih berada di domain gelap. Bagaimana Anda pergi? Petik 2. Melalui beberapa cara khusus, dimungkinkan untuk memasuki domain gelap. Meski cara ini jarang dilakukan, namun sangat sedikit orang yang mengetahuinya di Tiangong. Terutama orang kuat dari level ini, domain gelap itu misterius, tetapi mereka juga termasuk dalam domain gelap. Tidak tahu apa-apa. Dia juga memandang putrinya dengan cara yang aneh, bagaimana menyingkirkan sisi lain dalam kegelapan, yang membuatnya tak terbayangkan. Feng Ge memandang ketiga lelaki tua itu dan segera berkata, "Wenbo, Lieber, Xianbo, aku ingin bergaul dengan ibuku sendirian." Meskipun ketiga lelaki tua itu lahir di Istana Taichi, ada beberapa hal yang tidak ingin diketahui Feng Ge kecuali orang lain selain ibunya. Pendeta Phoenix tidak mudah untuk kembali dari sisi lain, silakan istirahat, kata Wen Bobo.
Jika ada masalah yang sulit diselesaikan, jangan lupakan Lieber. Petik 2. Petik 2. Setelah ketiga lelaki tua itu mengucapkan selamat tinggal, hanya ada nyanyian dan belenggu burung phoenix di istana. Feng Ge adalah satu-satunya hal yang akan terjadi dalam kegelapan. Saya sudah belajar tentang pintu masuk ke kuil-kuil surga dan hal-hal tentang rumah kayu. Murid-murid istana Taihao telah dibanting secara mendetail, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang ditinggalkan Ling Xuang, Yan, dan yang lainnya. Dagingnya masih dalam kegelapan, tapi telah melindungimu. Dia bertanya. Jadi, menyebutkan kemunculan Luo Zeng di benak Feng Ge, tetapi penampilannya mungkin agak kabur. Feng Ge mengangguk dan segera berkata, siapa ibu yang tahu siapa daging itu? Hanya orang-orang yang mengetahui rahasia Luo Zeng yang tahu bahwa Qiu Yinhe dan yang lainnya tidak tahu apa-apa. Siapa ini? Tapi murid Tiangong kita. Petik 2. Daging begitu berbaris untuk istana satu hari, yang sebagian besar adalah murid Tiangong, tetapi identitas spesifiknya tidak dapat ditebak. Ini Luo Zeng, kata Feng Ge. Di keindahan alis Liu Mei, jejak pita emas melintas. Berita ini tidak terduga dan juga tidak terduga. Ketika Luo Zeng pertama kali memaksa istana Taiji, dia merasa pemuda ini tidak sederhana. Kemudian dia bermain melawan Feng Ge, dan dia menekan lagu-lagu Feng Ge dengan mantap, dan token lain yang digunakan oleh Luo Zeng hanyalah sistem penguatan juga merupakan jenis token yang paling umum. Ada banyak murid yang cerdas di kuil surga, tetapi dalam sekejap mata, tidak ada yang bisa menandingi putri mereka, tetapi Luo Zeng adalah pengecualian. Ketika saya mendengar berita ini, saya sedikit bahagia di hati saya. Dia tiba-tiba bertanya dengan beberapa kekhawatiran, jika kamu kembali, apakah Luo Zeng juga akan kembali? Seharusnya, Feng Ge mengangguk, ibu dan dengarkan aku. Dia mengungkapkan rahasia dalam kegelapan, dan ketika dia menyebutkan lubang terang di domain gelap, alisnya tiba-tiba terangkat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi tidak mengatakannya. Kami memasuki lubang cahaya sebelum kami dapat meninggalkan sisi lain. Jika kita kembali lagi, kita masih terjebak di lubang cahaya, kata Feng Ge tanpa daya. Situasi ini mirip dengan pusaran air laut yang telah jatuh ke dalam arti sebenarnya. Jiwa terperangkap di suatu tempat di sisi lain, dan kultivasi masa depan sulit untuk tumbuh. Hati Feng Ge juga jernih, meski tidak berarti meminta bantuan ibu. Jiwa langit yang lebih tinggi sulit untuk masuk ke langit yang lebih rendah. Bahkan jika itu benar-benar datang, itu juga sulit untuk memasuki domain gelap. Wajahnya sangat berhati-hati, dan dia segera berkata, saya akan bertemu Luo Zeng. Oke, Feng Ge segera setuju. Aku memandang burung phoenix dengan tatapan aneh. Pada saat ini, saya tiba-tiba merasa bahwa putri saya telah benar-benar mengubah jenis kelamin. Sebagai anak perempuan, Feng Ge pasti mengerti arti dewi di mata ini. Wajah yang tidak memiliki ekspresi selama 1000 tahun ini sedikit merah, dan tampilan menjadi tidak wajar. Pada saat yang sama, dia menjelaskan, saya hanya ingin berdiskusi dengannya. Bagaimana keluar dari masalah? Petik 2. Ibu juga rencana ini, malu macam apa kamu? Dia tersenyum. Lagu Phoenix bahkan lebih memalukan, dan mulut Cherry terbanting sedikit, dan wajahnya tertutup lapisan es lagi, dan aku hanya diam saja. Meski Ning Yudi belum ke sisi lain, sulit membayangkan keberadaan dunia lain. Setiap kali Ling Ling datang, dia selalu menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang pergerakan di sisi lain. Ling Xuang memahami kekhawatiran di hati wanita ini, dan dia dengan sabar menjawab setiap saat. Setelah peristiwa besar di kuil surga, pengaruhnya terhadap keluarga telinga dan tikus tidak sedikit. Dalam waktu singkat, Mouse dan Mouse tersebut tidak berniat membuka kuil-kuil surga. Hari-hari ini, 13 hari pantai seberang tenang. Kali ini, ketika Ning Yudi bertanya lagi, wajah Ling Xuang menunjukkan ekspresi khawatir. Dia hanya berkata, cahaya lilinnya hilang. Berdiri di depan pintu kuil surga, Ling Xuang dapat melihat 3 rumah kayu dan sabuk ringan yang membentang ke depan rumah kayu tersebut. Sabuk ringan ini secara alami adalah jembatan kayu. Sebelum 1 jam, Ling Xuang kembali ke sisi lain untuk menyelidiki lagi, dan menemukan bahwa sabuk lampu dan rumah kayu itu menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu nyala lilin padam. Tanpa penerangan cahaya lilin, baik jiwa maupun daging akan ditelan oleh kegelapan, dan akhirnya bisa dibayangkan. Ling Frost buru-buru keluar dari sisi lain dan bergegas dari Gunung Tai. Dia dan Ning Yudi naik ke lantai 2, dan menemukan bahwa Luo Zhenduan duduk di tempat yang sama, bernapas dengan teratur, semuanya aman dan sehat, dan kedua wanita itu sedikit lega. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di domain gelap, Luo Zeng masih hidup, ini adalah berita terbaik. Kali ini Ling Frost datang, si Sikin tidak bersikap sinis. Luo Zeng terperangkap begitu lama, dan kekhawatirannya semakin meningkat. Selama waktu ini,
dia duduk di ujung koridor di lantai 2 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari waktu ke waktu, dia melihat ke dalam ruangan dan berharap Luo Zeng bisa bangun. Saya tidak menyangka praktik di pantai lain menjadi begitu menyeramkan, Ning Yudi menghela napas. Ning Yudi berpikir dalam hatinya bahwa praktek sihir dan kekuatan magis berisiko menghilangkan sihir, tetapi dibandingkan dengan sisi lain, itu adalah penyihir kecil yang bertemu dengan penyihir hebat. Sebenarnya, memasuki pantai seberang bukanlah sebuah budidaya, itu hanyalah sebuah petualangan, Ling Xuang menjelaskan. Jenius yang meninggal di sisi lain sejak zaman kuno tidak tahu geometri. Ning Yudi tidak suka Ling Huo menyebutkan kematian, dan berkata, suami dan istri dari surga, saya yakin dia akan kembali ke kedamaian. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, bagaimana? Apakah suami Anda begitu percaya diri? Itu adalah suara Luo Zeng. Bab 2954 Janji yang dijanjikan. Karena Ling Houzhou mendengar masalah Luo Zeng, Ning Yudi dan Si Qin Qin selalu khawatir. Terkadang Ning Yudi juga iri pada Jumbai dan menghisapnya. Di istana Taichi, mereka melatih telinga dan tidak mencium jendela, setidaknya tidak terlalu tidak nyaman. Ning Yudi bahkan menyesal meninggalkan dunia internal Luo Zeng, tinggal di Xianfu, dan mengabaikan dunia luar. Ketika audiensi ini mendengar suara Luo Zeng, mereka tiba-tiba meleleh. Hei! Sungai di luar rumah menjadi bayangan ungu dan menyapu Luo Zeng. Ning Yudi juga dilemparkan ke Luo Zeng Huai. Petik 2 petik 2. Ketika kekuatan fisik Luo Zeng mengalir ke kolom cahaya, itu hampir menghabiskan hampir. Di bawah lemparan kedua wanita itu, Luo Zeng tiba-tiba jatuh ke tanah. Mereka jelas tidak menyangka Luo Zeng begitu lemah. Ning Yudi bahkan bertanya, Frank, apa yang terjadi padamu? Tidak ada. Luo Zeng menjilat kepala Sui Ning Yudi, tertawa dan memanjat dari tanah. Kamu lapar dan tidak punya kekuatan. Si Qin Qin bertanya dengan prihatin. Tebakannya setengah, jawab Luo Zeng. Bahwa kedua wanita itu berbicara di sekitar Luo Zeng, dan Luo Zeng juga menjawab dengan sabar, tenang dan tenang. Ling Frost duduk di seberang Luo Zeng, seolah-olah dia orang luar, sepertinya agak berlebihan. Selama waktu ini, dia sering memahami hubungan antara Ning Yudi, Si Qin Qin dan Luo Zeng. Dari mulut Si Qin, Ling Xuang juga mengetahui bahwa Luo Zeng dan ketiga menantunya sedang berlatih di istana Taizeng. Meskipun Ling Xuang tidak menunjukkan apa-apa, tetapi hati juga merupakan perut retribusi. Dia tidak melihatnya, pria itu sangat. Dapat dilihat bahwa Luo Zeng bangun, suasana hati Ling Ling juga sangat bersemangat, orang ini benar-benar tidak mudah untuk dijebak. Setelah peredaan Luo Zeng, hanya sedikit putaran tangan yang melepaskan kristal dari cincin kumis. Kemudian mereka menghancurkan kristal dan melemparkannya ke dantian. Dewa-dewa ini seperti telur yang pecah, energi yang terkandung di dalamnya hilang, dan mereka jatuh ke dunia Luo Zeng. Hei! 2 lembar Luo Zeng dari sisi lain surat dengan rakus menyerap energi Senjing, ia telah menyerap lebih dari 100,000 kristal, energi kristal ini diserap oleh sisi lain dari token, dan sumbernya terus-menerus diubah menjadi kekuatan pantai lain. Setelah pemulihan dari sisi lain kekuatan, tindakan Luo Zeng melambat, dan menatap senyum Ling Xiao, sepertinya Anda telah berhasil mundur dari kuil surga. Luo Zeng secara alami tidak memahami situasi di luar dalam kegelapan, dan dia juga khawatir bahwa Ling Frost akan berada dalam bahaya ketika dia pergi. Feng Ge, bisakah dia baik-baik saja? Tanya Ling Frost. Orang yang ditinggalkan oleh bocah bermata 3 itu memiliki lagu Phoenix selain Luo Zeng. Terkadang memikirkan hal ini, Ling Xuang lebih rela ditinggalkan oleh bocah bermata 3 itu. Dia terjebak di tempat hantu bersamaku, Luo Zeng mengangkat bahu. Kamu dan Feng Ge masih terjebak. Lalu bagaimana kamu pergi? Ling Frost bertanya dengan heran. Tidak ada orang luar di ruangan itu, Luo Zeng secara alami tidak harus menghindari, dia juga hanya mengatakan hal-hal yang terjadi di wilayah gelap. Berbicara tentang punggung, warna kekhawatiran di wajah Ling Xuang secara bertahap menjadi lebih kaya. Apa yang harus saya lakukan? Bukankah itu akan terjebak di sana seumur hidup? Selalu ada solusi, kata Luo Zeng. Yah, aku bisa kembali dan menambah kekuatan. Kekuatan Luo Zeng di sisi lain letusan dapat mengatasi monyet hitam. Dapat dikatakan bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan sisi lain dunia, tetapi dia hanya bisa dibantai dalam keadaan kehabisan tenaga. Sayangnya saya tidak punya lilin, Ling Frost menggigit bibirnya. Jika ada lilin, Ling Xuang mungkin akan memasuki kembali domain gelap di bawah dorongan hati. Melihat bahwa Ling Frost sangat peduli pada dirinya sendiri, hati Luo Zeng juga tergerak. Dia cukup optimis, meyakinkan, saya pasti punya jalan keluar dari tempat itu. Sekarang kita dapat berintegrasi ke dalam domain gelap. Ketika Luo Zeng menasihati Ling Ling, Xiao Yin tiba-tiba muncul di lantai 2,
dan pada saat yang sama dia bernyanyi, "Kakak Xiaodi, ada tamu di luar pintu." "Luo Gongzi, kamu bangun." Selama waktu ketika Luo terdaftar di sisi lain bank, hal-hal di halaman semua diberitahu oleh Ning Yudi. Tiba-tiba melihat Luo Zeng bangun, Xiao Yin secara alami terkejut. "Yah," Luo Zeng mengangguk. "Aku tidak tahu tamu mana yang sedang berkunjung." Xiao Yin masih tidak menjawab, sosok biru dan hijau telah muncul di lantai 2 halaman. Wanita berjubah biru adalah Lagu Phoenix, sedangkan yang berbaju hijau adalah pipa. "Ketika saya melihat Anda secara langsung, Luo Zeng tahu apa yang ada dalam pikirannya. Karena identitasnya telah dilihat melalui Feng Ge, tentu saja, jangan pikirkan itu." Luo Zeng bangkit dan berkata kepada lengkungan melengkung, "Luo Zeng tidak tahu bahwa penyanyi itu datang, ada sambutan yang luas, mohon maafkan saya." Senyum licik dan senyum cemberut, sedikit menyanjung di wajah, berkata sambil tersenyum, "Jika Anda ingin saya memaafkan, itu sangat sederhana, Anda harus melindungi putri saya dari domain gelap tanpa cedera apapun." Pengasuh Feng Ge berdiri di belakang dan menyalahkan. Ling Xuang juga keriput, Feng Ge memasuki domain gelap sepenuhnya adalah idenya sendiri, dan Luo Zeng tidak memiliki banyak hubungan, jadi ini sepenuhnya tergantung pada Luo Zeng. "Jika Luo dapat dengan aman meninggalkan tempat hantu, dia akan menjamin kepenuhan yang mulia," jawab Luo Zeng dengan hormat. Siapa tahu dia tidak puas dengan jawaban Luo Zengke. Dia maju selangkah dan menatap Luo Zeng. Dia berkata dengan wajah serius, "Saya hanya memiliki seorang putri Feng Ge. Saya tidak membiarkan dia melakukan kesalahan. Saya ingin janji 100%. Petik 2. Alis Luo Zeng berkerut ringan, dan bahkan wajah Ning Yudi dan wajah wanita lainnya sedikit tenggelam. Karakter apapun secara alami dapat mendeteksi emosi ini, tetapi dia mengubah citra lembutnya di masa lalu, dan penampilannya menjadi semakin parah, selama Feng Ge dapat dengan aman meninggalkan domain gelap, dengan aman meninggalkan sisi lain, saya tidak akan membayangkan Anda. Kembalinya, hadiah yang tiada taranya. Jika orang lain berbicara dengan Luo Zeng mungkin telah memilih untuk mengirim tamu. Namun, ketika Luo Zengchu berada di istana Taixuan, dia telah membantunya memimpin, dan dia juga keluar untuk menekan Shou Huang di Gunung Taimu. Sekarang, sikap ini benar-benar memelihara, dan Luo Zeng dapat memahaminya. Luo Zeng sekali lagi melengkungkan tangannya dan berkata, "Keponakan itu pasti cemas, wilayah gelap ini tidak berbahaya seperti yang dibayangkan, dan kami tidak dianggap putus asa. Di lubang cahaya, selalu aman." Selain itu, kebijaksanaan wajah babi itu tidak tinggi, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Wajah tulus Luo Zeng membuatnya merasa tenang. Hal yang paling ditakuti di hatinya adalah Luo Zeng telah menjatuhkan putrinya. Dari istana Tai, dia menilai bagaimana berkomunikasi dengan Luo Zeng. Untuk memastikan bahwa Anda mendengar jawaban yang Anda inginkan, Anda akan bersikap kasar. Bab 2955 Murni. Matanya terkulai ke bawah dan segera berkata, "Saya telah ke domain gelap, mengetahui bahayanya, sehingga Anda harus menjaga lagu-lagu Phoenix tetap aman dan sehat, itu agak terlalu banyak, tapi tolong keluar semua." Wanita pernah ke domain gelap. Alis Luo Zeng terangkat. Sudut mulut terangkat, dan berkata, "Ini bukan domain gelap dari surga ke-13, itu adalah domain gelap dari 20 langit. Di sisi lain, semakin tinggi kemungkinan bidang gelap. Namun, semangat orang kuat seperti itu berkali-kali lebih kuat, apakah itu menghadap ke sisi lain jiwa, atau wilayah gelap kehidupan tidak sebaik surga ke-13. Keponakan itu pernah mendengar tentang lubang cahaya di lapangan gelap?" Luo Zeng bertanya. Ketika Luo Zeng menyebutkan lubang cahaya, matanya sedikit berkedip, dan Feng Ge juga tanpa sadar menatap ibunya. Di istana Taichi, ketika Feng Ge menyebutkan lubang cahaya, ekspresi yang sama muncul di wajah ibu, dan dia seharusnya tahu sesuatu. "Saya telah mendengar lagu-lagu Phoenix," katanya hati-hati. "Ada lubang terang di kegelapan, dan biasanya ada orang yang murni." Murni, alis Luo Zeng terangkat dengan lembut. Dia mengangguk. Ada beberapa makhluk di domain gelap yang dapat menembus batas domain gelap dan menjadi yang terkuat di sisi hegemonik. Tidak ada yang bisa menandingi mereka di domain gelap, dan juga sangat kuat di luar domain gelap. Bertahun-tahun yang lalu, saya telah menyaksikan kelahiran orang yang murni. Di bidang gelap hari ke-22, cahaya putih naik ke langit, dan cahaya putih itu menembus wilayah gelap dan berjalan bebas dalam kegelapan. Pada hari itu, orang-orang kuat di medan gelap menyerang orang murni di lubang cahaya putih, dan sisi lain dari medan gelap juga mencoba mencegah orang suci meninggalkan domain gelap, dan bahkan beberapa jiwa kuat bergabung dalam pertempuran kelompok. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang murni ini. Orang murni di lubang cahaya tidak lagi takut akan serangan di domain gelap, dan kekuatan sisi lain dari domain gelap tidak dapat bersaing dengannya. Pada saat itu, surga ke-20 yang paling kuat adalah Tianyuanzu. Pada hari ke-20,
70% dari wilayah itu milik Tianyuanzu. Tetapi orang yang murni ini mengandalkan kekuatan satu orang untuk memaksa Tianyuan menjadi yang kecil. Di dalam sudut, apa tujuan orang-orang suci ini? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, itu untuk melanjutkan balapan Anda sendiri, katanya kembali. Pria suci itu berasal dari orang Yumeng. Orang Yumeng hari ini harus menjadi keluarga besar pertama dari surga ke-20. Anda akan melihatnya dalam 20 hari ke depan. Untuk kekuatan mereka. Orang-orang kuat dalam keinginan untuk menyebutkan binatang bodoh berusia 20 hari, satu wajah bukanlah perubahan besar, tidak peduli siapa yang mau tinggal lebih lama di 20 surga. Karena orang-orang murni sangat kuat, apakah tidak ada keluarga besar yang bisa dimenangkan? Luo Zeng bertanya. Ayo, berkata, tentu saja seseorang melakukan ini, tetapi apa jiwa dari dunia ibu kita, apa yang ingin Anda menangkan? Tujuan makhluk-makhluk dari dunia ibu untuk memasuki sisi lain adalah untuk mendapatkan token-token tersebut di sisi lain. Untuk sisi lain dari jiwa, sisi lain dari token tidak dapat menjadi apa-apa, dan bahkan sisi lain dari jiwa itu sendiri adalah tanda dari sisi lain, belum lagi sisi lain adalah murni, cukup untuk mendominasi yang terkuat. Dari surga. Setelah dia mengatakannya, Luo Zeng memiliki beberapa pemahaman tentang yang murni. Penguburan di kuburan di lubang cahaya juga harus menjadi monster berwajah babi. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada monster berwajah babi ini, dan kadang-kadang menjadi orang yang murni, yang menarik cahaya di luar bidang gelap. Begitu orang suci lahir dan dibangkitkan, saya khawatir itu akan menjadi badai di hari ke-13, dan orang suci akan memimpin kebangkitan monster wajah babi dan menjadi salah satu ras terkuat di hari ke-13. Oleh karena itu, wajah babi itu menyalahkan makam itu sebagai makam suci, yang merupakan harapan kebangkitan etnis mereka, jangan sampai Luo Zeng menghancurkannya. Dia juga bertanya, berapa lama Anda berencana untuk kembali ke sisi lain? Jika Feng Ge tidak memasuki sisi lain, dia bisa hidup bahagia di istana surgawi seumur hidup, tapi dia tidak akan pernah bisa tumbuh dewasa ketika dia satu level. Sama seperti anak Lin Mingxuan, jika Luo Zengxiang menyelamatkan Lin Mingxuan akan selalu terjebak di dalam pusaran besar. Saya tidak tahu apakah orang yang murni yang dikatakan oleh wasiat akan bangun, jadi lebih cepat lebih baik, jawab Luo Zeng. Jika orang suci bangun, lubang cahaya putih yang menggantung di atas kuburan menghilang. Dia dan Phoenix kembali ke kegelapan secara langsung, dan buah keduanya tidak bisa ditelan. Setelah 3 hari, aku menggigit bibir. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Phoenix dalam 3 hari ini. Meskipun ada penjaga Luo Zeng di domain gelap, dalam sekejap mata, domain gelap masih merupakan bahaya 9 kematian dan 1 kehidupan. Biasanya tidak nyaman untuk mengiring lagu Phoenix kembali ke sisi lain. Selama 3 hari ini, Sungai Qiuyin, Hechi, dan yang lainnya mendengar bahwa Luo Zeng bangun dan kembali mengunjungi Gunung Tai. Untuk hal, lubang cahaya, yang mereka ketahui mirip dengan kecoa. Untuk asal dan penyebab orang suci, mereka tidak mengetahui penyebabnya. Kuncinya adalah hal ini terjadi di dunia warna. Tidak peduli apakah itu Sungai Qiuyin atau Hechi, itu tidak bisa membantu. Itu hanya bisa diulang, biarkan Luo Zeng melihat kesempatan untuk bertindak. 3 hari akan datang. Saya pribadi mengiring Feng Ge ke puncak Tai. Luo Zeng dan Feng Ge bersiap dengan baik dan duduk lagi dengan mata tertutup. Saat Luo Zeng menyalakan api, keduanya kembali ke sisi lain demi satu. Buka mata Anda dan cahaya terang bersinar dari atas kepala Anda. Selain berbagai batasan ini, lingkungan sekitarnya masih sangat gelap dan tidak ada pemandangan. Feng Ge, buah kegelapan, kata Luo Zeng. Efek buah gelap telah lama memudar, dan secara alami tidak mungkin untuk melihat lingkungan yang gelap. Feng Ge mengangguk dan mengeluarkan 2 buah hitam dari cincin penyanyi. Salah satu jalur diserahkan kepada Luo Zeng. Setelah Luo Zeng menelan buah gelap, dia merasakan energi menyebar ke seluruh tubuh, dan kegelapan di sekitarnya juga menjadi berujung 3. Namun, Luo Zeng menatap kegelapan dan tiba-tiba melompat. Beberapa gaek wajah babi menempatkan wajah mereka di luar aperture dan melihat ke dalam aperture. Beberapa babi memiliki taring di wajah mereka, dan mereka penuh dengan kecoa. Apa? Setelah melihat lagu-lagu Phoenix dan melihat wajah babi itu, mereka juga takut melompat dan bersembunyi di belakang Luo Zeng. Jangan takut, mereka tidak bisa masuk, kata Luo Zeng. Hei, pria kotor, keluar dariku. Makam suci adalah tempat yang bisa kamu injak. Mi babi meraung lagi. Jika saya adalah mi babi ini, saya akan memperlakukan mereka dengan cara yang paling lembut, dan berbohong kepada mereka, ikan di talenan. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Feng Ge memandang Luo Zeng dan berkata, aku tidak baik-baik saja. Luo Zeng mengangkat bahu. Aku tidak bisa mengetahuinya. Kebijaksanaan mi babi ini tidak tinggi. Ini tidak sebagus monyet hitam itu. Mengapa kamu bisa melahirkan orang-orang suci? Setelah dia selesai berbicara,
dia melihat ke makam suci di mulut babi. Menurut Zai, tubuh orang suci dimakamkan di bawah makam suci. Luo Zeng pergi ke makam suci dan berbalik untuk meminta mie babi di luar. Apakah suku ini terkubur di bawah makam sucimu? Bab 2956 Emas Putih. Mie babi ini paling takut dengan gagasan Luo Zeng memainkan makam suci. Luo Zeng menanyakan pertanyaan ini, mie babi bahkan lebih gugup. Singkirkan kaki kotormu. Kami adalah makam manusia suci harimau, yang merupakan sesuatu yang bisa disentuh manusia kotormu. Aku ingin mengupas kulitmu. Monster berwajah babi ini melihat gerakan Luo Zeng, dan mereka berteriak dengan keras. Mie babi lainnya mendengar dengkuran dan keluar dari lembah. Babi-babi itu anehnya dikelilingi, Feng Ge mengingatkan Luo Zeng Dao. Jangan abaikan mereka, kata Luo Zeng dengan ekspresi kosong. Bagaimanapun, mereka dapat pergi kapan saja di area ini, dan makhluk-makhluk medan gelap tidak dapat masuk. Luo Zengda dapat melakukan upaya apapun di sini. Dia berputar-putar di sekitar makam suci, dan mie babi masih berteriak. Akhirnya, Luo Zeng berhenti di depan batu nisan makam suci dan menyembah batu nisan itu. Mata Feng Ge melebar. Saya tidak tahu apa maksud dari gerakan Luo Zeng. Sebaliknya, wajah babi itu bersemangat. Orang ini akhirnya terbuka dan akan menyerah kepada kita, Hu Yun dewasa. Bahkan jika kami berdoa untuk pengampunan, kami hanya bisa memberimu kematian, tetapi itu tidak terlalu menyakitkan. Karena kamu sudah mengetahuinya, berhenti saja. Setelah pemujaan Luo Zeng, dia berdiri dan tersenyum pada monster berwajah babi. Kemudian dia melompat ke makam dan menggalinya dengan tangan. Untuk meninggalkan tempat ini, dia hanya dapat menemukan jawabannya di dalam makam. Hanya melakukan kunjungan ke kuil juga merupakan semacam kegigihan. Apakah orang suci benar-benar mati, dapatkah dia bangkit, dan makam makhluk lain selalu tidak sopan? Mie babi yang ganas itu tercengang. Mereka tidak pernah memikirkannya, Luo Zeng benar-benar berani menggali makam. Berhenti. Saya mohon padamu. Hei, kami iri dengan orang dewasa Hu Yun. Mie babi ini akhirnya menyadari bahwa ancaman Luo Zeng tidak hanya tidak berpengaruh tetapi juga memainkan efek balasan. Beberapa mie babi mulai berdoa. Tapi mie babi ini sama sekali tidak layak dipercaya. Di mana Luo Zeng peduli dengan mereka? Hei, hei. Luo Zeng membuang tanah di makam, dan di bawahnya ada potongan batu tipis. Di bawah sentuhan batu-batu ini, ada hawa dingin yang dingin. Luo Zeng mencoba memelintir batu-batu ini, dan tidak ada reaksi di bawah kekuatan. Ketegasan melebihi imajinasinya. Pada akhirnya, Luo Zeng hanya bisa mulai dari sisi makam, dan batu-batu itu dikeluarkan dan dilemparkan ke Lagu Phoenix tidak jauh. Batu-batu ini juga harus mengandung kekuatan yang kuat di sisi lain. Benda ini tidak hilang di bawah cahaya, dapat digunakan sebagai perpaduan dari sisi lain. Feng Ge meletakkan batu-batu ini di cincin sumi, berdiri di sisi makam, dengan hati-hati melihat ke bawah. Setelah semua potongan batu dihilangkan, sebuah gua melingkar dengan panjang 3 kaki terlihat di bawah. Di bawah makam kosong, tatapan Feng Ge sedikit sesak. Jika ada lorong bawah tanah di bawah, tidak apa-apa baginya untuk meninggalkan tempat hantu. Aku akan turun dan melihat, kata Luo Zeng. Tepat ketika Luo Zeng bersiap untuk melompat dari lubang, mie babi berwarna biru muncul lagi di sebelah lubang cahaya, dan sepertinya berteriak, kamu akan menyesalinya. Geek berwajah babi lainnya juga meraung, dan seluruh lembah dikelilingi oleh temperamen yang gelisah, dan bahkan tentakel di lembah itu dengan tenang ditarik ke dalam gua segitiga. Luo Zeng hanya melihat bisikan wajah babi berwarna biru, dan melompat ke gua di bawah makam. Feng Ge berdiri sendirian di pintu masuk makam, dan wajahnya sedikit gugup. Meskipun saya tahu bahwa orang-orang ini tidak bisa masuk ke dalamnya, mie babi ini berteriak bersama, seperti tanah longsor. Kami menutupi cahaya. Blokir lampu dan keluarkan. Biarkan mereka mendapatkannya. Sebelum monster wajah babi dan tentakel itu, ia dengan sangat membabi buta bergegas ke lubang cahaya. Dengan daging dan darah mereka, berapa banyak yang akan dilebur oleh cahaya? Tentang wajah babi terbuka, dan kekuatan cahaya ini sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk menghilangkan batu itu secara instan. Tentakel yang ditarik ke dalam gua-gua terbentang ke lembah, dan batu-batu besar di luar lembah tersapu ke dalam lembah. Hei! Feng Ge melihat bayangan hitam besar lewat di kejauhan. Itu adalah batu besar yang dikiring oleh tentakel, dan itu diblokir oleh bagian atas Feng Ge. Sinar cahaya dari bawah secara alami terhalang oleh batu ini, dan Phoenix sudah dalam bayangan. Menghadapi adegan yang tiba-tiba, Feng Ge berada di tempat yang sama dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tangkap dia. Bunuh dia. Kita bisa bergegas masuk. Mie babi itu telah bertahan begitu lama di luar, dan mereka sudah lama tidak dapat menahannya. Ketika batu menghalangi cahaya, ia bergegas ke Lagu Phoenix. Feng Ge.
Luo Zeng, yang baru saja melompat dari lubang makam, merasakan cahaya di kepalanya menghilang dan wajahnya sedikit berubah. Meskipun tidak jelas apa yang terjadi, cahaya ini adalah satu-satunya penghalang mereka. Hampir tanpa ragu, Luo Zeng seluruh orang telah melompat, ingin buru-buru mencari tahu. Tapi makam-makam ini mudah untuk turun, dan sulit untuk bangun. Luo Zeng baru saja bergegas ke lubang, dan kekuatan aneh menghantam. Jejak Luo Zeng jatuh dari ketinggian 3 atau 4 kaki. Hei! 3 atau 4 Nyi babi bergegas ke depan Phoenix, dan salah satu babi berjongkok di bawah tangan dan mengikat lagu Phoenix, dan dia akan menariknya keluar. Secara naluriah, Feng Ge meluncurkan serangan balik. Aliran emas tubuhnya terus berkedip, dan cambuk emas seperti badai dan biasanya bergegas menuju wajah babi ini. Kekuatan Jin Wu Shen Huo terlalu terbatas, dan itu tidak cukup untuk melukai Nyi babi ini. Masuk saja, seperti ini. Feng Ge telah jatuh dalam keputusasaan pada saat ini. Tetapi pada saat ini, cahaya terang bersinar lagi. Meskipun batu itu untuk sementara menghalangi cahaya, batu itu awalnya adalah benda medan gelap. Ketika batu itu menghalangi cahaya, itu juga menderita pancaran cahaya. Itu hanya 2 atau 3 kedipan waktu, dan sebuah batu besar ditembus oleh cahaya. Dia. Hei. Cahaya salju yang terang sekali lagi terbenam dan diselimuti Feng Ge. Babi-babi di sekitarnya sudah terlambat untuk berteriak, dan dagingnya telah disapu cahaya, hanya menyisakan bau yang menyengat. Cahaya ini memenangkan nafas untuk Feng Ge, melihat tentakel memegang sepotong batu, wajah Feng Ge sangat berubah. Ketika batu-batu ini benar-benar mengaburkan cahaya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan kali ini, dan Phoenix melompat ke gua di bawah makam. Situasi di luar gua sangat kritis, dan gua tidak jauh lebih baik. Di seberang Luo Zeng, ada bayangan putih kecil mengambang di dalamnya. Energi yang terkandung dalam bayangan ini tidak terlalu kuat, dan dapat memberi Luo Zeng ancaman yang kuat. Kekuatan yang baru saja menariknya turun berasal dari bayangan putih ini. Hati-hati. Saat Phoenix melompat dari atas, Luo Zeng mengingatkannya bahwa bayangan putih ini benar-benar melayang dari lagu Phoenix. Bab 2957 Pemotongan. Feng Ge buru-buru melompat dari atas, tidak dapat memperhitungkan situasi di dalam gua. Dia mendengar Luo Zeng berteriak, hati-hati, karena pemberontakan naluriah, dari jiwanya yang meledakkan cambuk emas ke depan bayangan putih tiba-tiba muncul. Hei! Jin Wu Shen Huo yang digunakan di sisi lain adalah kekuatan supernatural jiwa. Kekuatan ketukan masih umum di daging, dan masih bisa diabaikan ketika menghadapi tubuh jiwa. Bayangan putih hanyalah semacam jiwa. Melihat api emas para dewa akan ditarik pada bayangan putih, kekuatan aneh tiba-tiba diterapkan pada Phoenix. Lagu Phoenix, yang awalnya dalam posisi jatuh, tiba-tiba terbang tanpa peringatan, dan cambuk emas Jin Wu Shen Huo juga terseret. Ledakan. Feng Ge menabrak dinding. Jiwanya secara alami lebih rendah daripada tubuh Luo Zeng. Di bawah dampak ini, Feng Ge benar-benar pingsan. Kekuatan yang dimainkan Feng Ge masih belum hilang, dan dia terbanting dengan kuat ke dinding. Hei! Bayangan putih sepertinya tidak membunuh makna lagu Phoenix. Setelah mengejutkan lagu Phoenix, itu terbang lagi menuju lagu Phoenix. Huff berpikir. Meskipun Luo Zeng tidak tahu apa yang ada dalam pikiran bayangan putih, dia bisa melihat serangkaian tindakan. Luo Zeng bisa menebak sesuatu, dan tentu saja dia tidak ingin itu dekat dengan Feng Ge. Kekuatan totem Luo Zeng Li keluar, dan seluruh orang akan terbang. Dalam 3 hari, Luo Zeng menambahkan sejumlah besar senjing, dan 2 token lainnya sudah dalam kondisi terbaik. Bisakah Luo Zeng hanya ingin melompat? Aku merasa kakiku tiba-tiba jatuh, kakinya benar-benar terbungkus tanah. Apa ini? Luo Zeng dikejutkan oleh hati, dilihat dengan cermat, warna kejutan di mata menjadi semakin intens. Ketika dia baru saja jatuh ke dalam gua, dia merasa bahwa tanah gua itu sangat lunak, tetapi Luo Zeng tidak punya waktu untuk mengamatinya dengan cermat dan mengira itu adalah lumpur. Sekarang kaki saya macet dan tidak bisa bergerak. Ketika saya melihatnya, saya menemukan bahwa saya telah menginjak potongan daging di bawah kaki saya. Tidak hanya di kakinya sendiri, alun-alun kamar gelap bawah tanah ditutupi dengan lapisan daging, dan ada meridian antara daging, dan darah ungu di meridian mengalir dengan cepat. Adegan ini terlihat di lorong kuil surga, tetapi ruang bawah tanah lebih jahat daripada lorong. Kejutan Luo Zeng hanya berlangsung sekejap mata. Melihat bayangan putih itu bergegas ke depan Phoenix, dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya. 600 dewa. Kekuatan sisi lain dari totem kekuatan meletus, dan kaki ditarik keluar dari potongan-potongan ini. Luo Zeng seluruh orang seperti proyektil di katapel, bergegas ke sisi ruangan gelap, tangan dengan kilat seperti bayangan putih. Bayangan putih tampaknya menggunakan lagu Phoenix sebagai sedotan penyelamat. Ambil jejak waktu terakhir dan lihat di jiwa Phoenix. Pada saat ini,
Luo Zeng merasakan cahaya di atasnya lagi. Puluhan megalit menghalangi bagian atas lubang bundar, menghalangi cahaya lapisan atas. Bahkan jika penetrasi sinar ini kuat, perlu waktu untuk mengebor batu ini. Setelah cahaya terhalang, tentakel berkerumun di sepanjang gua di atas. Melihat bahwa Luo Zeng harus menangkap bayangan putih, tentakel digulung pada Luo Zeng, dan puluhan tentakel besar tiba-tiba kusut. Luo Zeng melihat bayangan putih dan bergegas ke jiwa Phoenix. Dia memperhatikan saat dia dibungkus dan ditarik keluar dari gua. Tentakel itu menarik Luo Zeng keluar, dan kemudian sekelompok tentakel lain berlari ke ruangan gelap di sepanjang lubang. Target tentakel ini secara alami adalah Feng Ge. Tidak ada benda asing yang diperbolehkan di makam suci. Tetapi ketika tentakel belum menyentuh lagu Phoenix, mereka tiba-tiba bergetar. Mereka tampaknya telah menerima perintah yang tak tertahankan, dan mereka melemparkan lagu Phoenix dan mundur dari lubang. Tentakel lainnya masih memegang batu, menghalangi cahaya yang bersinar. Nyi babi berikut benar-benar dekat dengan makam suci untuk pertama kalinya, dan wajah babi-babi itu penuh dengan rasa hormat. Mereka bergegas untuk sujud, lalu memulihkan makam yang dihancurkan oleh Luo Zeng, dan dengan cepat meluncurkan ruang lingkup makam. Batu itu sekali lagi dikenakan oleh cahaya di atas, dan itu diterangi di sekitar makam. Dilihat dari luar, selain tanah makam yang terlalu baru, tidak terlihat bekas-bekas kehancurannya. Batu-batu besar yang tentakelnya pindah untuk menghalangi cahaya tertusuk, menghasilkan kerikil yang berantakan, tetapi kerikil ini hal-hal yang termasuk dalam domain gelap dengan cepat berubah menjadi abu dalam cahaya-cahaya, dan menghilang dengan bersih. Luo Zeng terseret ke udara oleh sentuhan ini. Tentakel dan tentakel juga bersaing untuk Luo Zeng. Mereka semua ingin menarik Luo Zeng ke gua mereka sendiri dan perlahan menelannya. Setelah beberapa kompetisi, tentakel juga meletus dengan kekuatan yang cukup mengerikan. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Luo Zeng merasa tubuhnya harus hancur berantakan. Untungnya, tubuhnya kokoh dan luar biasa. Jika Anda mengubah tubuh, saya khawatir itu sudah robek. Akhirnya, pertempuran antara tentakel ini pecah, dan Luo Zeng diseret ke dalam gua segitiga. Dia ditarik ke jarak lebih dari 10 kaki, bau darah dan bau tenik langsung ke napas. Gua segitiga ini berserakan dengan beberapa bulu dan tulang. Ini bangkai monyet hitam. Melalui bulu hitam, Luo Zeng mudah dikenali, dan 3 monyet hitam yang ditangkap sebelumnya telah dipukuli oleh tentakel ini. Bagaimana tentakel ini bisa memotong tulang monyet hitam? Kekuatan tentakel sangat besar sehingga lembut. Itu hanya bisa merobek dan menghancurkan monyet hitam paling banyak, tetapi Luo Zeng menemukan bahwa patah tulang ini sangat rata, jelas merupakan segmentasi tajam tertentu. Saat Luo Zeng memikirkannya, 2 tentakel terentang di kedalaman gua. Kedua tentakel ini sedikit lebih tipis dari tentakel biasa, tetapi sisi tentakel bertatahkan deretan gigi tulang yang tajam, dan tanda gigi tulang tentakel tiba-tiba terwujud. Panggilan. Tentakel itu memperbaiki Luo Zeng, dan 2 tentakel dengan gigi tulang ditarik ke Luo. Hei! Saat 2 tentakel menarik bahu Luo Zeng, 2 gergaji memotong tubuh Luo Zeng bolak-balik. Namun, itu adalah pemotongan putaran pertama. Luo Zeng merasakan sakit parah di lengannya. Ujung atas bahunya telah meninggalkan serangkaian luka berdarah dan kabur. Kekuatan kedua tentakel itu jauh lebih kuat daripada imajinasi Luo Zeng. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan terpotong-potong oleh benda ini cepat atau lambat, dan alis Luo Zeng akan berkerut erat. Hei! Kedua tentakel sekali lagi berkeliaran di sekitar Luo Zeng. Putaran kedua pemotongan langsung melihat otot-ototnya, memperlihatkan luka tulang yang terlihat dalam. Bab 2958 menang dan melawan. Menghadapi situasi putus asa seperti itu, otak Luo Zeng juga berputar cepat. Tidak banyak kemampuan yang bisa digunakan di sisi lain. Kekuatan totem sebagai sisi lain dari sistem penguatan hanya dapat meningkatkan kekuatan Luo Zeng, jelas tidak dapat membantunya melepaskan diri dari tentakel ini. Kemampuan mata hati tentu bagus, tetapi perlu bekerja sama dengan pedang dan kekuatan magis, dan sekarang tidak digunakan sama sekali. Hei! Kedua tentakel melakukan pemotongan putaran ketiga pada Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng menggertakkan giginya, tubuhnya tiba-tiba terbanting, dan dia mendapatkannya dari sentuhan itu, lalu dia mengambil langkah dan terbang menjauh dari gua. Gua segitiga itu dipenuhi dengan tentakel yang padat. Luo Zeng baru saja bergegas keluar beberapa langkah, dan ada jejak tentakel yang terbanting dari kakinya. Bentak. Tiba-tiba terbanting, tubuh Luo Zeng kehilangan keseimbangan. Seluruh orang belum jatuh ke tanah, dan diseret oleh beberapa tentakel dan diseret ke kedalaman gua lagi. Kali ini tentakel akan diikat ke retribusi Luo Zeng, dan tidak lagi memberi Luo kesempatan untuk melarikan diri.
Jika jiwa-jiwa menerobos ke sisi lain, apakah itu terjebak di sisi lain, sulit untuk mengidentifikasi apakah itu terluka. Hanya ketika kedalaman pikiran dieksplorasi, keadaan jiwa dapat dideteksi. Dagingnya berbeda. Tidak peduli kerusakan apa yang diderita Luo Zeng di sisi lain, dia benar-benar akan bereaksi di dunia ibu. Luo Zeng, terluka. Apa yang terjadi? Petik 2. Duduk di lantai 2, Luo Zeng menutup matanya, wajahnya pucat dan sakit, dan 2 luka muncul di lengannya, dan darahnya mengalir seperti catatan. Ning Yudi dan Si Qin masih sedikit bingung. Ling Frost telah bergegas ke depan Luo Zeng, mencoba membantu Luo Zeng menyembuhkan. Setelah lagu Phoenix dikirim ke sekolah pedang hati, tidak ada rencana untuk pergi. Meskipun dia tidak bisa melihat gambar surga ke-13, tetapi sekarang saatnya Feng Gedu dalam bahaya, dia tidak bisa mengabaikannya setelah memberikan Feng Ge kepada Luo Zeng. Melihat tubuh Luo Zeng terluka, wajahnya sedikit berubah, dan firasat buruk menghantam hatinya. Bahkan Luo Zeng terluka, bagaimana dengan Feng Ge? Lilian melangkah keluar, dan bentuk tubuhnya berkelebat. Dia telah datang ke sisi Feng Ge. Jari-jari putih, seperti jari-jari yang subur, telah ditempatkan di sampul lagu Phoenix. Kalajengking ditutup dengan lembut, dan wajahnya telah diberi sentuhan warna. Oh, bagaimana? Ling Frost bertanya di sebelahnya. Jiwa itu lemah. Sepertinya seseorang yang memimpin, kata gigitan. Diam. Murid Ling Xuang tiba-tiba membanting. Apa yang harus saya lakukan? Si Qin dan Ning Yudi juga saling memandang. Meskipun mereka tidak memahami pihak lain, mereka tahu betul tentang pilihannya, tetapi mereka tidak berharap untuk dapat memenangkan pihak lain. Jika saya tidak tahu, saya memenangkannya. Mungkin sisi lain negeri itu bisa meminjam tubuh Feng Ge untuk memasuki dunia ibu. Tapi sejak saya menemukannya, bagaimana saya bisa membuatnya sukses? Dengan roh surgawi Phoenix, tangan giok lain dengan lembut menunjuk ke kuil. Di matanya yang indah, dia menunjukkan merah iblis yang tidak biasa. Ini adalah semacam rahasia jiwa yang unik baginya. Ini sangat merugikan jiwanya, tetapi dia tidak bisa merawat putrinya ketika dia dibawa pergi. Ledakan. Nafas jiwa yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Di lantai 2 halaman independen, angin dingin bergulung ke segala arah. Meskipun gelombang jiwa ini tidak memiliki kekuatan penghancur, seluruh pendekar pedang yang mengalir di hati, bahkan para murid dari 3 pendekar pedang utama, merasakannya. Banyak orang melihat ke arah halaman independen Luo Zeng. Wajah penuh kekaguman, warna. Di Istana Surgawi, orang-orang yang dapat melepaskan jiwa-jiwa mengerikan ini, tetapi lebih dari selusin, saya tidak tahu bahwa orang kuat mengunjungi sekolah pedang hati. Bayangan putih menembus ke dalam jiwa Phoenix, dan langsung menuju ke api lagu Phoenix. Sebagai pemimpin Mibabi, Hu Yun memiliki ambisi besar. Begitu dia berhasil menjadi orang yang murni, seluruh hari ke-13 akan menjadi miliknya. Apakah itu monyet hitam itu, atau ular piton raksasa, akan dilenyapkan olehnya. Sebelumnya, rencananya sudah teratur, dan daging dan darah dan jiwa ini hamil untuk waktu yang cukup, dan itu akan dapat bereinkarnasi. Tak disangka, kini Tuhan telah mengirimkan hadiah yang begitu besar. Ini sebenarnya adalah jiwa dari dunia ibu. Pantai lain terlalu kecil. Namun, itu adalah ruang bagi jiwa-jiwa ini untuk berlindung selama beberapa generasi, bahkan jika itu adalah surga besar dari surga ke-13. Jika Anda dapat memenangkan permainan, dapatkah Anda kembali ke dunia ibu? Ada berapa mimpi? Dengan kemampuannya di sisi lain, tidak butuh waktu lama untuk mendominasi kekacauan. Di bawah kegembiraan, Hu Yun tidak ragu sama sekali. Api lagu Phoenix berkedip dengan cahaya oranye terang, dan setelah pingsan, cahayanya sangat suram. Ketika Hu Yun melihat api kelompok, wajah babi menunjukkan senyum gembira. Pada level mereka, seringkali ada beberapa cara untuk memenangkan permainan. Mereka secara langsung menghancurkan memori-memori satu sama lain dan menggantinya dengan memori mereka sendiri, tetapi ini tidak mengakomodasi memori satu sama lain. Yang lain adalah untuk melahap memori-memori satu sama lain, untuk mengintegrasikan memori lain ke dalam tubuh, dan rahasia lain dari pihak lain sepenuhnya dalam kendali. Apakah itu dunia ibu atau kekacauan, terlalu aneh bagi Hu Yun. Dia perlu mendapatkan semua ingatan Feng Ge, dan secara alami memilih untuk menelan. Api ingatan Feng Ge mendeteksi bahaya, dan berkibar ke bagian jiwa yang lebih dalam, seperti gadis kecil yang tak berdaya. Begitu api ingatan tertelan, kesadaran diri Phoenix dihilangkan, yang sebenarnya sama saja dengan kematian. Saya telah menemukan tempat ini, di mana Anda ingin melarikan diri. Senyum Hu Yun penuh, hampir bisa mencium aroma api ingatan. Bayangan putih ringan menyapu, dan memori oranye terang dari api dipegang di telapak tangan.
Nyala api memori bergetar terus, dan tangan kiri tangan Huyun kiri dan kanan, tetapi tidak bisa melarikan diri. Ketika Huyun mengangkat api ingatan dan bersiap untuk menelannya, tiba-tiba berubah. Jauh di dalam jiwa Feng Ge, tiba-tiba kilatan api emas merah menyala, dan jejak cahaya keemasan berenang di jiwa Feng Ge. Ini, apa yang terjadi? Huyun menjelajahi sekeliling, sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Apa? Dia tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di tangannya, dan api lagu Phoenix menjadi sangat panas dan dia harus membuangnya. Menyadari Huyun yang tidak nyaman, saya memilih untuk melarikan diri untuk pertama kalinya. Dia adalah orang yang murni. Dia sekarang dalam giliran murni, dan ada masa depan yang baik di masa depan. Anda tidak akan pernah bisa berbalik di sini. Tetapi kecepatan nyala api merah emas jauh di luar imajinasinya. Namun, dalam sekejap mata, nyala api ini telah membentuk sangkar di jiwa Feng Ge, dan harimau itu terkunci di dalam sangkar ini. Bab 2959 Kecelakaan. Di dunia ibu, sangat sulit untuk mempengaruhi pihak lain. Bantuan terbatas adalah untuk menerapkan jiwa untuk membantu orang-orang di sisi lain untuk memperkuat jiwa. Misalnya, mereka yang berada di luar kota Longcheng, dengan bantuan cahaya bintang kota naga, berlatih di sisi lain, yang juga merupakan kekuatan eksternal. Anda tidak dapat mengontrol Phoenix untuk menyerang makhluk di sisi lain, Anda juga tidak dapat membiarkan jiwa Feng Ge meroket, tetapi dia dapat membunuh orang-orang yang mencoba untuk menang. Karena dalam arti tertentu, jiwa yang di dunia ibu sama dengan roh matahari di sisi lain, mereka berada dalam bentuk campuran tertentu. Ketika Huyun dibor ke kedalaman jiwa Phoenix, Huyun pada saat yang sama. Di sisi lain Bang, itu juga terletak di dunia ibu, di lantai 2 halaman independen. Ini memberi Anda ruang untuk bermain. Di satu sisi, Huyun masih dalam proses pergantian murni, itu tidak benar-benar murni, jiwanya sangat lemah. Di sisi lain, Huyun adalah makhluk domain gelap yang lahir pada hari ke-13, dengan langit atas. Domain gelap itu tidak ada bandingannya. Menyikat-sikat. Huyun kiri dan kanan di kandang api emas ini, tetapi ketika sudah dekat dengan kandang, rasa sakit yang membakar membuatnya harus kembali. Saya murni, kamu tidak bisa membunuhku, Huyun berkata dengan raungan putus asa. Di luar sangkar, bayangan samar muncul dengan tenang, yang merupakan jiwa kondensat, dan api ingatan Phoenix bertengger di pundak kecoa. Benar-benar bau orang murni. Dia memandang Huyun, wajahnya penuh kehati-hatian. Ada banyak keberadaan yang kuat dalam kegelapan, dan orang-orang yang murni adalah yang terbaik. Begitu lahir, mereka seringkali bisa datang belakangan. Bagaimana seseorang yang murni dapat dilahirkan, mengapa ia dilahirkan, selalu menjadi misteri besar. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Dewan Darah tidak akan pernah membiarkanmu pergi, sama sekali tidak. Huyun terus menggeram di depannya. Tapi kau ingin membunuh putriku, wajahnya tenggelam. Ancaman harimau seperti itu hanya akan meningkatkan pembunuhan musuh. Satu-satunya pikiran adalah gerakan kecil. Sangkar emas dengan cepat mengencang. Pagar api emas dengan cepat menekuk jiwa Huyun. Rasa sakit yang membakar menyebabkan harimau menjerit dan bahkan meratap seperti babi. Setelah beberapa jam bernafas, perkabungan itu tiba-tiba berakhir, dan ketika saya pikir saya sudah selesai, pemandangan aneh muncul. Jiwa putih Huyun mulai berkembang pesat, menjadi lebih besar, berkembang. Apa yang terjadi? Matanya memadat. Dia mencoba mengikat jiwa yang melambung, tetapi kekuatan ini tidak dapat dilawan. Hei! Dalam sekejap mata, jiwa Huyun tiba-tiba meledak, menciptakan pusaran yang ganas. Tarikan gravitasi pusaran ini sangat kuat, dan jiwa penyanyi juga langsung dipelintir ke dalamnya, dan api oranye dari lagu Phoenix juga tersedot ke tengah pusaran. Hei! Di lantai 2, kecoa itu tiba-tiba membuka matanya dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia berteriak dengan suara membosankan dan enggan, bagaimana ini bisa terjadi? Ling Xuang sedang mencoba untuk memperbaiki tubuh Luo Zeng, dan melihat wajahnya, penampilannya juga salah satunya. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, itu bukan hal yang baik. Jari-jari licik itu sekali lagi mencapai pelipisnya sendiri. Api emas itu seperti guntur, dan ditembakkan ke atas. Matanya merah. Ketika Anda ingin memasuki pikiran Phoenix lagi, Anda akan menemukan bahwa jiwa Feng Ge diselimuti cahaya putih. Cahaya ini tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa, tidak sulit untuk menghancurkan cahaya, tetapi juga dapat merobek jiwa dari lagu Phoenix. Titik 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 titik. Titik 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 titik. Kedua tentakel bergigi tulang sekali lagi menebas lengan Luo. Di bawah rasa sakit yang hebat, lengan Luo Zeng samar-samar memiliki rasa dingin. Perhatikan baik-baik, daging dan darah lengannya sedang menyembuhkan. Namun, kecepatan penyembuhan tidak akan mengejar kecepatan kehancuran. Jumlah lengan yang telah digergaji beberapa kali pasti patah.
Tentakel ini harus dirancang untuk memotong diri mereka sendiri menjadi beberapa bagian dan kemudian menikmatinya secara perlahan. Hei! Saat rasa sakit itu menyerang lagi dan lagi, tiba-tiba terdengar dengkuran dari luar gua. Suara itu tampak seperti ratusan babi yang berteriak bersama. Ini Mi babi. Hati Luo Zeng gelap. Ketika mencicit ini terdengar, tentakel gigi tulang tiba-tiba berhenti bergerak, dan Luo Zeng terlempar terbalik dan dikirim ke luar gua. Hampir seketika, Luo Zeng mengerti bahwa itu adalah wajah babi yang mencegah tentakel. Luo Zeng tidak percaya bahwa Mi babi ini sangat baik. Ketika dia masuk ke makam suci, Mi babi ini tidak punya pilihan selain mengolesinya. Selain itu, ia juga menggali makam suci. Hei! Dalam waktu singkat, Luo Zeng digantung di luar gua. Darah menetes dari luka di lengannya. Mi babi meringkuk berturut-turut, menyaksikan ekspresi menyedihkan Luo Zeng, satu wajah sangat membenci. Tidak mudah membiarkan dia mati. Berani menikahi makam suci, untuk memaksakan siksaan paling parah. Petik 2. Para gaib berwajah babi itu berteriak, masing-masing membayangkan hukuman berat yang akan menimpa Luo Zeng. Pada saat ini, Mi babi berwarna biru muncul lagi, menatap Luo Zeng sebentar dan kemudian berkata, jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Orang ini berdosa. Tidak bisa membiarkan dia hidup. Wajah babi penuh teka-teki, dan bahkan Luo Zeng agak aneh. Mi babi Cian ini sebelumnya ingin menggigitnya, tetapi sekarang saya harus menyelamatkan hidup saya. Biarkan dia menjadi umpan hitam. Mi babi berwarna biru menjerit dan menyeringai. Babi lain mengerang dan kemudian tertawa. Patriark adalah ide yang bagus. Ini adalah akhir dari invasi makam suci. Dia harus dilahirkan untuk mati. Blackpool adalah tempat terlarang bagi monster berwajah babi, tetapi makhluk yang dikirim ke Blackpool sebagai umpan sangat menyedihkan. Meskipun Luo Zeng tidak tahu di mana Blackpool berada, itu jelas bukan tempat yang baik untuk melihat wajah-wajah babi yang tersenyum. Tentakel mendapat 2 pelat besi perunggu berat dari atas lembah. Itu harus dianggap sebagai bentuk Luo Zeng. Pelat besi perunggu tingginya sekitar 1 orang. Ada lubang di tengah 2 pelat besi perunggu, hanya leher dan tangan Luo Zeng terkunci, dan ada 2 tali di belakang pelat besi perunggu. Luo Zeng mencoba berjuang keras, dan ketika dia melepaskan kekuatan sisi lain, pola aneh muncul di pelat besi perunggu, dan seluruh pelat besi tidak bergerak. Itu bisa didapat dari perunggu. Luar biasa, hei, wajah babi mencibir. Luo Zeng mau mencoba beberapa kali tanpa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah dan duduk diam di satu sisi. Matanya menatap lubang cahaya di tengah lembah. Wajahnya canggung. Feng Ge masih terkubur di ruangan gelap di bawah makam. Jika tidak ada kecelakaan, jiwanya mungkin akan ditelan oleh bayangan putih. Bab 2960 Daging dan Darah. Di ruangan gelap di bawah makam, cahaya putih ditangguhkan. Cahaya ini akan membungkus lagu-lagu Phoenix lapis demi lapis. Kira-kira setiap lusin jam napas, pupil dapat diamati dengan mata telanjang. Hei! Cahaya putih memantul dan seluruh kamar gelap juga memberikan sedikit getaran. Di dinding kamar gelap, darah di tanah, potongan daging perlahan menggembung, seperti kehidupan, dan berkumpul menuju cahaya putih. Hei! Setelah ratusan ketukan, beberapa darah telah melekat pada cahaya putih, dan potongan daging berada di belakang. Seluruh proses pengumpulan itu panjang dan lambat, tetapi dengan kondensasi daging dan darah yang konstan, itu secara bertahap ada beberapa bentuk. Luo Zeng secara alami tidak tahu bahwa di bawah kamar gelap, perubahan aneh ini terjadi. Setelah menunggu beberapa jam di tempat yang sama, dia merasakan cahaya bidang gelap meredup, dan Mi babi yang dekat secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan, dan efek buah gelap hampir menghilang. Kamu akan membawaku untuk membuat umpan? Luo Zeng bertanya pada wajah babi yang menjaga wajahnya sendiri. Alam, oh, wajah babi itu menyeringai. Saya khawatir sudah terlambat untuk menjadi umpan, saya akan menghilang di medan gelap ini, efek buah gelap akan segera hilang, kata Luo Zeng. Ketika saya mendengar Luo Zeng, monster berwajah babi ini juga sedikit terkejut. Mereka mengabaikan poin ini. Luo Zeng adalah makhluk di luar domain gelap. Ketika efek buah gelap menghilang, tubuh Luo Zeng akan langsung dihancurkan oleh domain gelap. Mi babi ini melaporkan masalah ini, dan beberapa Mi babi meninggalkan lembah. Luo Zeng hanya merasa bahwa daerah sekitarnya semakin gelap. Suara Mi babi itu menjadi kecil, dan permukaan tubuhnya bahkan lebih menyakitkan. Itu adalah domain gelap yang merusak dirinya sendiri. Untungnya, buah gelap tidak jarang di domain gelap. Setelah setengah jam, wajah babi itu dibalik, dan buah gelap dimasukkan ke dalam Luo Zeng Zui. Saat kekuatan buah gelap ini menyebar di Luo Zeng, kegelapan mutlak berangsur-angsur menghilang, dan pemandangan di sekitarnya kembali normal. Jika aku jadi kamu, aku pasti tidak akan memakan buah gelap ini, kata wajah babi penjaga Luo Zeng.
Luo Zeng dengan aneh bertanya, mengapa? Jauh lebih baik ditelan oleh kegelapan, tapi itu jauh lebih baik daripada ketika umpannya mati. Wajah babi itu menyeringai. Luo Zeng mengangkat bahunya dan menemukan bahwa pelat besi perunggu menempel di bahunya, dan bahkan gerakan sederhana ini tidak dapat dilakukan. Tidak peduli apa situasinya, naluri Luo Zeng untuk bertahan hidup tidak pernah menyerah. Dia secara alami tidak akan pergi ke hati ini, belum lagi dia tidak punya pilihan sama sekali. Setelah 4 jam, Mi babi diberi makan buah berwarna gelap. Kemudian tentakel di gua segitiga dibor keluar dari gua. Luo Zeng melihat seluruh gambar tentakel ini. Di bagian atas tentakel adalah kepala bundar. Makhluk ini terlihat seperti gurita. Jumlah tentakel jauh lebih besar daripada gurita. Mereka berputar-putar. Kepala juga tidak mulus dan tertutup kerutan. Kekuatan monster wajah babi belum tentu kuat. Individu tidak sebaik monyet hitam, tetapi gurita lebih kuat. Mengapa kedua makhluk hidup bersama, dan gurita masih mematuhi perintah wajah babi? Hati Luo Zeng gelap. Simbiosis sangat umum, tetapi umumnya dua simbiosis karena saling melengkapi. Apa yang bisa saya miliki? Tidak peduli apakah itu kebijaksanaan atau kekuatan, mengapa Anda bisa memerintahkan gurita ini? Tapi adegan selanjutnya, tiba-tiba membuat Luo Zeng mengerti. Salah satu gurita mengulurkan tangan ke tentakel, dan mengambil tali di belakang pelat besi perunggu. Luo Zeng ditarik bersama dengan pelat besi dan memanjat lembah. Di tengah jalan, gurita menjulurkan tentakelnya dan diikat dengan gurita di bawahnya. Tentakel masing-masing gurita panjangnya mencapai 100 kaki, dan tentakelnya menyebar sekitar 200 kaki. Mereka begitu terjerat, tetapi selalu ada gurita di gua segitiga. Gurita ini tidak bisa benar-benar meninggalkan gua. Bahkan jika mereka benar-benar ingin pergi, mereka harus pergi dengan cara yang aneh dan merepotkan ini, dan jangkauan aktivitasnya sangat terbatas. Tidak heran hampir tidak ada makhluk medan gelap di pegunungan ini. Bahkan jika mereka takut tersapu oleh gurita ini hanya dapat dipindahkan ke dekatnya. Banyak hal yang hanya bisa mengandalkan wajah babi yang disalahkan. Pada saat Luo Zeng berpikir, tali panjang yang terbuat dari gurita ini telah melintasi puncak gunung, dan napas aneh mengalir ke napas Luo Zeng. Di bawah tatapan Luo Zeng, saya melihat kolam hitam yang dikatakan Mi babi. Kolam hitam itu tidak terisi air sama sekali, melainkan lumpur hitam berlendir. Lumpur hitam ini diam-diam mengendap di bawahnya, dan bahkan jika angin bertiup, mereka tidak bisa memandang rendah ombak. Hei! Gurita melilit tali dan perlahan menurunkan Luo Zeng. Dari puncak gunung hingga puncak Blackpool, gurita sendiri juga berperan sebagai bagian dari tali. Ketika Luo Zeng berada di dekat kolam hitam, gurita dibuang dengan lembut, dan Luo Zeng dilemparkan ke dalam kolam hitam. Kolam hitam ini sangat tebal sehingga sulit untuk tenggelam ketika orang berdiri di atas kolam hitam. Namun, Luo Zeng membawa pelat besi perunggu yang berat, dan kecepatan tenggelamnya tidak lambat. Dalam waktu singkat, lumpur hitam tebal belum melewati kepala Luo Zeng, dan seluruh orang telah tenggelam jauh di kedalaman Blackpool. Di rawa kalajengking hitam, Luo Zeng tidak bisa melihat apa-apa, dan dia hanya bisa membiarkan dirinya tenggelam. Setelah sekitar waktu yang harum, Luo Zeng merasakan ketegangan di belakangnya. Tali batu tulis perunggu diletakkan di ujung. Dia juga berhenti menyelam. Dia sangat kesepian di kolam hitam sehingga semuanya hanya bisa pasrah. Hei, hei. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba melayang serangkaian gelembung di depannya, alisnya berkerut, sepertinya ada sesuatu yang datang. Karena semakin banyak gelembung melayang di depan Luo Zeng merasakan sakit mencubit di bawah kakinya. Sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di kakinya. Kaki Luo Zeng terus-menerus berjuang, tetapi kebanyakan dari mereka tubuh ditutupi dengan pelat besi perunggu, dan ada ruang terbatas untuk aktivitas. Dia tidak bisa menyingkirkan hal-hal itu. Semakin dia berjuang, semakin banyak hal yang dia tarik. Setelah beberapa saat, Luo Zeng merasa bahwa kaki, dan bahkan punggungnya penuh dengan benda-benda itu. Apa-apaan ini? Luo Zeng tidak bisa melihat apa-apa, hanya bisa menahan gigi, dia bisa mengerti arti dari Mi babi. Dilempar ke kolam hitam dan tersedot oleh hal-hal tak dikenal ini benar-benar hidup untuk mati. Pada saat yang sama, Ling Xuang dan yang lainnya juga melihat pemandangan yang mengerikan di Luo Zeng. Mereka melihat tubuh Luo Zeng dari kaki ke tubuh, dan ada lubang bundar kecil, dan ada lebih banyak warna hitam di sekitar lubang bundar. Tanda korosi.